Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah kita lagi di aksi 2309 di Patung Kuda. Yang belum Waalaikumsalam warahmatullahi, yang belum merapat silakan merapat. Yang sudah yang sudah mendekat silakan merapat gitu ya. Kita ngapain di sini? Ngopi. Sambil minta Jokowi turunin harga BBM. Ayo Pak, makan Pak, sini Pak. Dah. Gi. Ahlan. أنا حسن المنشور بخير. Masya Allah Habib Hasan, sehat. Alhamdulillah. 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 Sehat, insya Allah Habib. Siap. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua Babe bukan Habib. Bib. Dia pakai saham soalnya. Gua kan nggak ada farmnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya sama gua, Babe farmnya apa? Family 100. Mau family 1000 nggak ada kembalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share guys, ini nggak ada di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B, apakah nggak bosen B aksi mulu? Enggak. B, aksinya percuma nggak didengerin, bodoh amat. B, kita nggak akan menang. Biarin. Yang penting gua berjuang. Gua bukan tentang hasilnya, bukan. Ini tentang bagaimana hati gue dinilai sama Allah. Ini mau didengerin nama Jokowi, mau didengerin nama rezim apa kagak, gue nggak ada urusan. Urusan gue sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gue hadir di sini buat Indonesia. Mudah-mudahan niat gue dijaga sama Allah. Amin, amin, amin. Takbir. Allahu Akbar. Iya takbir Bang, jangan dikuping. Nah, takbir di sini. Takbir. Pengang. Ya. Yang selalu meramaikan Jadi- dunia permedsosan. Jadi buat gue nggak ada urusan mau 10 orang, 100 orang. Gue kasih tahu, andai kata yang aksi ini cuma 1000 orang, gue satu di antaranya. Umpamanya 100 orang, gue pastikan gue satu di antaranya. Andai kata ini cuma 10 orang, gue satu di antaranya. Andai kata di Indonesia ini nggak ada lagi yang mau berjuang, cuma satu orang aja, gue pastiin itu gue. Jadi berjuang aja. Ngopi. Orang berjuang itu enak kok. Siap. Sakitnya dapat pahala, enaknya dapat pahala. Ngopi lu. Ibadah yang paling nikmat, Kak. Paling nikmat. Lagian mau mati juga kita. Nih ada kadang-kadang gua kalau lagi live streaming begini ada netizen yang bilang, buat kayak di Sri Lanka. Di Sri Lanka apa? Lu aja masih ngetik nggak mau turun. Lu aja cuma rame di medsos. Sri Lanka. Lu bukan Sri Lanka. Lu kayaknya Sri Mulyani ngutang mulu, demo aja lewat ketikan. Udahlah. Kalian yang nggak turun doakan, nggak usah mengkritisi yang gimana-gimana gitu. Nggak usah. Rakyat yang mana yang Anda bela? Rakyat yang di sini bukannya rakyat. Emangnya rakyat lu doang? Ya begini ajarannya rezim sekarang. Rakyat dipecah-pecah. Merasa yang paling hebat lu rakyat ya. Datang sini, biar lu tahu rakyat yang di sini. Bek, kata salah satu tokoh butuh masa jutaan untuk menduduki istana. Gua jawab, Nabi Musa itu cuma sekelompok kecil manusia. Fir'aun menguasai negara Mesir dengan kekuatan yang luar biasa. Kita nggak butuh masa, kita butuh kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu akan ada kalau kita berjuang dengan istiqomah. Nggak ada urusan sama masa. Mau ngerakin masa 1000 orang, kalau kalah ya kalah. 10.000 ya kalah. Nabi Musa ratusan. Tenggelam Fir'aun sama pasukannya. Bodoh amat sama masa. Mau datang, bismillah, nggak datang nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kedaulatan, siap. Masya Allah, Babe setuju. Jangan jual Nabi. Bos, jangan jual ayat. Wah, lu yang jualan, otak lu aja lu jual. Ngejilat rezim ini kan menjual harga diri.
ngejilat kezaliman, menjual anak bangsa lu sendiri. Gue nggak jualan sayang. Lu mau tahu iman gue? Datang sini, belah dada gue. Gue dulu atau lu dulu yang mati? Urusan iman, bukan jualan sayang. Nggak sanggup lu bayar gue. Jokowi ada 10 nggak sanggup bayar gue. Yang bayar gue Allah, bukan lu. Lu sok-sokan bilang gue jualan. Nggak ada yang sanggup bayar gue anjir. Miskin dunia. Yang bayar gue mahal. Mau coba? Datang sini. Bohong. Ya, datang lagi, Ben. Oh, alhamdulillah pasukan datang. Allahu Akbar. Ya, baik. Alan, baik. Mana lagi yang ngomong? Sini yang nyinyir. Yang bilang hamba kan kamu bukan Allah. Ya serah lu juga bukan Allah. Ngapain lu protes? Emang lu Allah? Protes gua ngomongin Allah. Lu apanya Allah? Lu dekat sama Allah. Nih, lu aja nih, gua giniin. Lu merasa yang paling dekat sama Allah. Kalau memang lu merasa gue jauh sama Allah, itu urusan lu. Gue merasa dekat sama Allah, urusan gue. Nggak terima, datang. Jangan bilang takbir bos. Takbir untuk kebencian bos. Lu yang datang ke sini benci. Allahu Akbar. Kita benci kezaliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kariman au mujahidan. Allahu Akbar. Au mujahidan. Ya guys. Allahu Akbar. 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 Mujahid! Mujahid! Tolong kepada laskar dan jawara agar mengelilingi tempat di mana para tokoh kita transit. Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kali lagi kepada teman-teman yang ada di ujung jalan ini agar merapat masuk ke arah Istana Negara. Mak-mak di sebelah kiri saya. Ahlan. Sehat. Siap kakak, maaf sambil siaran ya. Ahlan. Iya, iya Allah. Ayo, dah. Sampai lagi, iya dia pegangin lagi. Lagi siaran ya. Lagi yang ada di ujung agar masuk ke arah mobil. Kita dengarkan lagi satu nasib perjuangan yang akan menambah semangat kita semua. Gua udah mandi. Yung ayo kita gerak, juang berjuang, ayo berjuang, yung ayo bangkitlah, majulah, majulah, yung ayo majulah. Kita takut sambut perjuangan bangsa demi maju
Berjuanglah bersama ulama, satukan tekad dan berbagi. Hari ini aku dan Tuhan, jadikan barisan satukan perbuatan kemuliaan. Aksi apa nih, Dek? Ya, ini akan aksi akbar gerakan nasional pembela rakyat untuk menuntut pemerintah agar menurunkan harga BBM, karena memang harga BBM ini nggak masuk akal banget gitu, nggak masuk akal di tengah kesulitan rakyat yang seperti ini. Yang katanya subsidi salah sasaran, kata pemerintah subsidi salah sasaran, tapi ternyata setelah BBM naik, Pertalite banyak bukti bahwasanya Pertalite sekarang jadi lebih boros. Ada yang lebih parah lagi buat rakyat Indonesia. Ternyata pemerintah sudah menyiapkan untuk pergantian mobil dinas 189.000 mobil dinas pemerintahan akan diganti dengan mobil listrik. Padahal harga mobil listrik paling murah 250 juta. Kebayang nggak itu? Taruh 100.000 aja. Harga rata-rata mobil listrik 500 juta. Berarti pemerintah menggelontorkan dana 50 triliun untuk membeli mobil dinas. Kurang ajar nggak sih gitu? BBM dinaikin, mereka beli mobil dinas berganti. Ini kalau rakyat masih diem aja, gue nggak tahu dah. Yang lebih parahnya lagi, sekarang tabung gas LPG mau ditarik, mau diganti kompor listrik. Ini semuanya permainan bisnis, dan ini harus rakyat bergerak. Kita aksi seperti ini sebenarnya kita nggak terlalu banyak berharap pemerintah mau bukan, tapi aksi seperti ini gue berharap membangunkan rakyat yang nonton ini, yang di rumah masih tidur. Masa depan anak kalian, masa depan anak bangsa. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Utang menumpuk, subsidi ditarik, rakyat teriak, dan kalian masih tidur aja. Demi Allah, andai kata ada 1.000 orang yang demo, gua satu di antaranya. Andai kata 100 orang yang demo, gua satu di antaranya. Andai kata 10 orang yang demo, gua satu di antaranya. Andai kata gua cuma sendiri, demi Allah, gua akan tetap melawan kebijakan rezim yang menyengsarakan rakyat. Allahu Akbar. Terima kasih. Sama-sama. Habib Idrus Al-Hakim, kepadanya disilakan. Boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada semangat. Semangat jauh-jauh. Dan lagi merapat ke mobil komando. Biar angkat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini dalam rangka yaitu kita untuk betul-betul kita peduli terhadap kaum sesama umat muslimin, bahkan bukan hanya kaum muslimin, seluruh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah capeknya kita, keringatnya kita, panas-panasan kita
menjadi bentuk wujud kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini saya mau katakan di sini, siap untuk masih lanjut. Siap semangat. Siap semangat. Takbir. Masyarakat muslimin wal muslimat, kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan salah satu elemen anak bangsa, yang dimana elemen anak bangsa kita berkewajiban sebagai anak bangsa, sebagai wujud peduli kita terhadap negeri kita yang tercinta. Kita tidak ridho, kita tidak senang, kita tidak bisa diam kalau manakala di negeri kita di sini banyak ketidakadilan, betul atau tidak? Banyak ketidakadilan. Berapa banyak kita lihat seenaknya beberapa orang-orang pejabat yang tidak peduli terhadap rakyatnya, betul? Maka dari itu kita sebagai rakyat, yang dimana rakyat adalah salah satu bentuk tertinggi, kedaulatan tertinggi di dalam negeri demokrasi, di dalam negara demokrasi kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat, betul atau tidak? Maka dari itu di sini bapak-bapak polisi semuanya di sini, kalian di sini digaji sama rakyat, diseragami sama rakyat, juga pejabat-pejabat. Anda punya yaitu gaji, Anda punya fasilitas dari rakyat, maka dari itu dengarlah keluhan rakyat, betul? Maka di sini para ulama kita berkumpul, para kiai kita berkumpul, para habaib kita berkumpul, tidak lain dan tidak bukan salah satu peduli terhadap kita punya negeri di Allah. Salah satu bentuk peduli terhadap kita punya negeri, dan salah satu kewajiban ulama kita mengingatkan para pejabat-pejabat kita yang lalai, pejabat-pejabat kita yang senang di atas pendidikan rakyat, betul? Saya teringat mana ada seorang ulama besar diceritakan sama Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam As-Sufyan As-Tsauri mengatakan, dan ketika itu Al-Imam Sufyan As-Tsauri datang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Imam Sufyan As-Tsauri mengingatkan kepada Sultan, kalau sekarang presiden. Al-Imam Sufyan As-Tsauri mengingatkan kepada yaitu Sultan yang bernama Harun Ar-Rasyid. Apa kata Imam Sufyan Ar-Rasyid? Apa kata Imam Sufyan As-Tsauri? Imam Sufyan As-Tsauri memberikan peringatan kepada penguasa saat itu Harun Ar-Rasyid. Hai Harun Ar-Rasyid, hai penguasa, takutlah engkau kepada Allah. Ingatlah 3 tanggung jawab besar kepadamu wahai Sultan. Ini kata Sufyan As-Tsauri. Apa? Yang pertama, Sufyan As-Tsauri mengingatkan kepada Harun Ar-Rasyid, hai Sultan Harun Ar-Rasyid, takutlah kepada Allah dalam rangka engkau mengurusi rakyatmu, dalam rangka engkau memperhatikan rakyatmu. Demi Allah, manakala engkau lalai, manakala perut engkau kenyang, dikala rakyatmu sedang susah kelaparan, siap-siaplah engkau mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ini peringatan pertama dari Imam Sufyan As-Tsauri kepada Sultan Harun Ar-Rasyid. Yang kedua, apa nasihat Sufyan As-Tsauri kepada Sultan ketika saat itu? Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, hai Sultan, kalau sekarang pemimpin presiden, takutlah kepada Allah. Ingat, engkau sekarang sedang mengurusi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Engkau sebagai pemimpin, artinya engkau bertanggung jawab atas kemaslahatan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang dimana Nabi SAW berdoa, Nabi Muhammad berdoa dan doanya, ya Allah, gampangkanlah orang ketika orang tersebut menggampangkan urusan umatku, dan susahkanlah orang yang menyusahkan urusan umatku. Saya mau tanya, kira-kira pejabat kita sekarang ini usahain kita menggampangin? Yang gampang usahain kita menggampangin, usahain kita menggampangin. Ya mudah-mudahan kita doain kalau apabila ada yang susah Allah susahin punya akhirat. Kami yakin nih, kalau lebih dari 40 orang, insya Allah salah satu aja dijawab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, apa peringatan Sufyan As-Tsauri kepada Sultan? Takutlah kepada Allah
Jangan kau gunakan wewenangmu untuk menindas rakyat. Jangan kau gunakan jabatanmu untuk menindas orang-orang yang tidak sependapat denganmu. Jangan kau gunakan jabatanmu membungkam rakyat. Dulu sekarang kita ini rakyat dibungkam atau tidak? Dibungkam atau tidak? Nah, kala ada orang yang gak setuju dibilang radikal, betul. Nah, kala ada orang menuntut keadilan dibilang rusuh, betul atau tidak? Katanya negara demokrasi, wah, cacing betul. Betul atau tidak? Ini salah satu negara demokrasi yang kita berhak untuk mensuarakan, betul. Dari hati nurani kita, betul. Sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak di sini. Di antara kita punya negeri sini, hukum adil atau tidak? Hukum adil atau tidak? Kebijakan pejabat kita nguntungin rakyat atau tidak? Nguntungin rakyat atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, siap berjuang? Siap bersemangat? Siap bersemangat? Ayo kita mulai dengan sholawat badar. Sholatullah, sholatullah, ala Rasul. Salawatullah salam ala Rasul Habibullah tawassalna wa Muhammadur Rasulullah tawassalna wa Muhammadur Rasulullah wa kullu bahinallah kita Allah wa hisab amin al-abad wa hisab amin al-abad wa nuqma wa min hati wa min dhamma bi'ahud wa salatullah salam dan Dr. Abdullah bersama buah. Salatullah salam. Mohon dikasih jalan kepada Bang Abdullah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan insyaallah kita berkumpul di sini. Keringat kita, capek kita menjadi untuk kita peduli kepada urusan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan insyaallah mereka para buzzer, para pejabat-pejabat yang menyusahkan rakyat, apalagi menyusahkan umat baginda Nabi Muhammad, Allah susahkan di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi orasi pertama yang menyemangatkan kita semua. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menyampaikan orasinya. Kemudian orasi kedua akan disampaikan oleh Haji Muhammad Rizky Tutup. Kepadanya disilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih semangat, masih semangat, masih semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak panjang lebar, 5 menit doang. Mau menyapa ormas pendukung. Bang Japar mana Bang Japar? Angkat benderanya. Bang Japar mana? Bang Japar. Pejabat mana? Pejabat. Jawara Betawi Pitung mana? Angkatan Muda Pengawal Ulama Habaib mana nih? Orangnya mana nih? Kumpul semuanya sini kumpul. Jajaka. Kalian capek tidak? Kalian capek tidak? Kalian capek tidak? Musuh kalian lebih capek daripada kita.
jawara Betawi yang hadir di sini. Jangan sekali-kali mempertanyakan ini aksi kita pernah sukses. Bagaimana terus kapan menangnya? Haram. Kalau kita mengatakan kapan menangnya, ini urusan Allah. Mau menang, mau kalah. Saya mau pesannya menjawara Betawi yang ada di sini. Seandainya di dunia ini hanya ada 100 mujahid, salah satunya adalah kita yang genggam. Seandainya di dunia ini hanya ada 10 mujahid, salah satunya adalah kita yang genggam. Seandainya di dunia ini hanya ada 1 mujahid, kitalah salah satu. Allahu Akbar. Wahai mujahid pejuang pembela hak, musuh kita berani mati demi iblis sama dajjal. Pada koruptor berani mati demi iblis dan dajjal. Kenapa kita takut mati? Demi Rasul, demi agama Islam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Nabi. Pejabat jawara Betawi Petong, sahabat jawara Bapak Nabi, aja. Bukan pakai betul. Jaga. Cukup dari saya untuk penyelebar kalau banyak kuali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap mati demi agama, siap mati demi bangsa, siap mati demi Islam. Allahu Akbar. Yang selanjutnya adalah pembacaan yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Yusuf. Kepadanya disilahkan. Kepada Ustaz Yusuf. Dibacakan oleh Korlap. Dimohon kepada para saksi karena kita sama-sama ingin baca surah Yasin. Di antara fadilah surah Yasin yaitu siapa yang baca surah Yasin maka insyaallah Allah akan kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Siapa orang yang baca surah Yasin maka insyaallah Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kita datang kemari supaya hajat kita, supaya keinginan kita agar Zoom ini segera mengabulkan semua tuntutan kita. Mudah-mudahan Allah hancurkan, Allah menyatakan saja mereka yang punya hati betul. Oleh karena itu kami mohon untuk lebih khusyuk kepada para peserta, dimohon untuk duduk. Kita butuh waktu kurang lebih sekitar 5-6-7 menit. Kita sama-sama membaca surah Yasin. Ada 40 orang yang baca surah Yasin, itu nilainya sama dengan doa satu wali. Ini lebih 1000 orang ada ini. Subhanallah, mudah-mudahan doa kita, permohonan kita dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimohon kepada semua peserta aksi, dimohon untuk sama-sama duduk dan tidak ada yang ngobrol. Ayo, khusyukkan niat kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang bisa ikut, silakan ikutin. Kalau mereka bisa ikut, jangan ngobrol, baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad terus sampai pembacaan surat Yasin selesai. Baik, kepada itu tolong dong, masih banyak pada berdiri, tolong. Kepada saya sempat kita silakan. الفاتحة على ما نوينا في كل خير وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون لا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا موجدين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة
لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بيضاء أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma rahmna bil Quran. Dari pembacaan ayat suci Al-Quran surah Yasin dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Fitri. Orasi selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Bang Iwan dari Serikat Pengemudi Daring. Kepadanya disilahkan. Yang tadi duduk disilakan berdiri kembali. Yang masih jauh silakan merapat. Yang di taman jangan diinjak rumput dan taman. Nah, boleh duduk terus kata korlap. Jadi yang duduk dipersilakan duduk semua biar enak kata korlap begitu. Kepada Bang Iwan, pengemudi daring, silakan Bang Iwan. Kayaknya Bang Iwan setuju nih BBM naik. Kali setuju sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang siap berjuang? Saya. Siapa yang siap berjuang? Saya. Siapa yang siap? Siapa yang siap? Siapa yang siap berjuang? Saya. Takbir. Allah. Hari ini kita masih menikmati fenomena bahwa harga-harga masih tinggi. Karena apa? Karena kenaikan BBM. Kami khususnya dari ojol itu pasti akan merasakan kenaikan tersebut. Karena apa? Kerja kita pakai bensin, motor nggak ada bensin nggak bisa jalan. Betul? Betul. Nah, makanya itu kami Serikat Pengemudi Daring menolak keras atas kenaikan BBM ini. Takbir! Kami rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibodohi lagi. Betul? Rakyat sudah cerdas. Tolong berdiri kelilingin gue. Betul ya. Maka dari itu, jika kalian ingin terus berjuang bersama kami, siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu BBM naik. Ternyata nggak setuju. Takbir! Allahu Akbar! Selamat datang kepada presentasi yang baru saja sampai. Kita mendengar kabar ada ribuan orang yang sedang dalam perjalanan. Orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Habib Zaki Al-Idrus. Padanya disilahkan. Ini arahan panitia.
tadi masih harus diserahkan, maka kita ganti dengan orasi dari mahasiswa. Bang Ricky Ricardo, disilakan. Ricky Ricardo, perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia. Dari BEM Fakultas Hukum Universitas Negeri Jakarta. Padanya disilakan Bang Ricky Ricardo. Masih semangat? Yang ujung masih semangat? Masih! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tetap buang sampah pada tempatnya. Jangan menginjak taman. Kesian. Diinformasikan kepada Kang Kondi dari UI. Disilakan untuk merapat ke mobil komando. Ini instruksi Wakforlak Bang Haji Bulung Ishak dari UI juga. Rokok nggak ada ya? Ada ya? 5.000-an. Kang Kondi dari alumni UI. Silakan merapat ke mobil komando. Sekali lagi kepada Bang Ricky Ricardo dari USD Fakultas Hukum, disilakan. Udah dapat gua Kalau kasih. ada mobil komando. Siap. Oke, Be. Ayo, Be. Siap. Yang selanjutnya nanti akan disusul dengan Kang Odi dari UIWAT Universitas Indonesia. Sambil menunggu Bang Ricky Ricardo, kita dengarkan orasi dari Ustadz Namrudin DM dari Gerakan Muslim Jakarta. Padanya disilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan rumah ini yang ngomong, tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Para mujahid dan mujahidah masih semangat semuanya? Takbir. Jadi kita hari ini kita mau jalan-jalan ke Monas. Bukan mau bersilang, tapi hari ini kita mau ke istana. Siap ke istana? Takbir. Sebelum ke istana, ini kita hadir pada hari ini punya 3 tuntutan. Punya berapa? 3 tuntutan yang wajib kita selesaikan hari ini juga. Siap? Dan tuntutan ini buat semuanya. Bukan cuma buat umat Islam, tapi seluruh bangsa Indonesia, termasuk bapak-bapak polisi. Mana polisinya? Polisi mana polisi? Yang kita minta pada hari ini, polisi kita akan lebih baik dan lebih ramah lagi. Kenapa? Tuntutannya termasuk buat istri-istri polisi, buat ibu-ibu polisi, buat orang tua polisi, termasuk itu buat polisi sendiri. Dan kalau polisi hari ini nggak ikut mendukung kita, bodoh polisi. Mau punya polisi bodoh? Mau punya polisi kayak Sambo? Yang pertama tuntutan kita, turunkan harga BBM. Setuju nggak? Setuju. Nggak setuju.
pemerintah kita ini bodoh dan gak kreatif. Mestinya di tengah-tengah kesulitan dia, jangan rakyat disengsarakan. Karena kan BBM naik, ini juga nggak sesuai, nggak linear dengan harga minyak dunia yang turun hari ini. Dulu alasan Jokowi naikin BBM karena BBM dunia naik. Sekarang kok BBM turun di dunia, Indonesia naik. Jadi presidennya bodoh atau tidak nih? Kan maksudnya paling tidak ada dua solusi. Paling tidak ada dua solusi. Yang pertama, relokasi anggaran proyek-proyek mercusuar. Sekarang IKN ini butuh dana ratusan miliar. Kalau itu di stop, nggak perlu naikkan harga BBM. Setuju nggak kalau ibu kota baru di stop? Setuju. Saya sangat nggak setuju kalau ibu kota Jakarta dipindah ke Kalimantan. Itu yang pertama solusinya. Solusi yang kedua, pengetatan gaji para pejabat yang sangat besar hari ini. Ada BPIP yang tugas nggak jelas, gaji ratusan juta. Potong itu semuanya. Potong gaji pejabat, potong gaji presiden, potong gaji para direktur BUMN. Nah, kita sudah azan, jadi stop dulu. Ya. Alhamdulillah polisi kita tepat waktu sholatnya. Babe, assalamualaikum. Bapak lihat jam juga udah azan belum? Ya, siap. Amin deh, boleh seger deh. Siap. Ayo. Di, Coba bantuin. dengarkan azan. Oper, Pak, oper, Pak. Suara polisi cepat ya. Disilakan kepada teman-teman yang belum jamak yang akan sholat asar agar segera berwudu, nanti biar sekalian sholat berjamaah. Sekali lagi kepada teman-teman yang akan sholat asar berjamaah, disilakan kita sediakan, kita kasih waktu 10 sampai 15 menit. Yang belum berwudu setelah berwudu, sholatnya di belakang mobil biar apa namanya, Tapi kalau gua udah turun begini biasanya kalian dapat biar jatah tidak wawancara. mengganggu yang lainnya. Tenang. Sholatnya di belakang mobil, Iya, iya. di depan kawat berduri. Nah, itu bisa bagus tuh. Wudu di air mancur, insya Allah bersih. Karena airnya selalu mengalir kalau dinyalakan.
yang berwudu di air mancur agar tetap tidak menginjak aman, tidak merusak taman. Insyaallah sholat asar akan dimulai oleh Habib Hamid bin Zaid Al-Otor. Bagi para ikhwan yang mau sholat berjamaah, silakan merapat di tempat pertama dulu Habib. Yang belum punya wudu, mohon ditunggu. Sholatnya di depan gedung Sabta Pesona atau di depan kawat diri yang dipasang oleh polisi. Dikasih kesempatan kemudian berhubung di air mancur agar kita tidak menginjak taman yang sedang ada di sekitar Anda. Bagi teman-teman yang sudah jamaah agar tetap tertib, kami ingatkan buang sampah pada tempatnya. Kasih kepada para petugas yang memang bertugas untuk membersihkan sampah. Insyaallah setelah sholat asar orasi akan disampaikan oleh tokoh bangsa yang sudah tidak dilakukan lagi kesediaan dan kapasitasnya, yaitu Bang Haji Dr. Abdullah Sahamahwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu agak nyerong ke arah kanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takut ada dia takut. Hah? Kopi, es ada, es, kopi. Panas. Ini Nek Rijal. Saya di mana? Ada di depan Indosat. Ini dari Senjana ke Merapen. Sami Allahu liman hamidah. Oh ya udah ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke guys, ini tadi lagi aksi ya. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan aja. Kita nggak pernah tahu pertolongan Allah itu kapan. Sayyidina Musa alaihissalam nggak pernah tahu bahwasanya tongkatnya bisa membelah lautan. Lawannya Fir'aun, luar biasa. Ya mudah-mudahan lah, kita nggak pernah tahu. Intinya keimanan kita lagi diuji. Kita mau di barisan orang yang mendukung kezaliman, atau diam saja melihat kezaliman, atau mau berjuang seperti ini. Mau kalah, mau menang, urusannya ntar. Nanti yang masuk surga, yang dibawa bendera Rasulullah siapa? Kami atau kalian? Ntar ditungguin. Malam minggu apa? Siap, ayo. Foto sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa lijami'il mu'minin. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa lijami'il mu'minin. Astaghfirullahaladzim ولوالدي ولجميع المؤمنين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السائل. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. سلامك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي إلا منعته ولا راد لما كليت ولا ينفع ذا الجد منك الجار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحانك سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما دائما ابدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة يا كريم. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة بيد القبور وإلى حضرة الرسل والبطر منها وبعدها وبنيه ومحبها ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا إلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد بذكر الذهاب ومن معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك الظالمين بالظالمين وأهلنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين على الكريم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة يا رب العالمين ولمن آمن بك يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه كنتم بنا والمسلمين يا لطيف يا عليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Takbir. Sallu ala Nabi. Masih semangat. Masih semangat. Ayo angkat tangan kanannya, keluarkan suara untuk semua. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Baik, ibadah Allah. Kita akan lanjutkan orasi demi orasi. Insyaallah. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh MC kita yang akan orasi, kita minta kepada Profesor Dr. Abdullah Mahwa, kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Salatullah
Allahu Akbar. على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على محمد. Masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pukul 3 dini hari tadi, kita menanti penetapan 10 orang tersangka. Itu soal biasa. Dan beberapa tahun yang lalu juga KPK menangkap 45 anggota DPR. Tapi yang luar biasa di hari itu, dari 10 orang itu satu hakim agung, orang yang menjaga gawang kebenaran, gawang keadilan, gawang hukum keumuman, dan bersama dengan para panitra dan kemudian lawyer. Bapak Ibu tahu berapa kekayaan hakim agung ini? Mau tahu? 10,9 M kekayaannya. Masya Allah. Lagunya betul ya? Lagunya besar. Angkat tangan yang punya simpanan 1 M. Kirain mah udah tadi. Memang nggak share nggak Masih korupsi. Akibat daripada korupsi para penyelenggara negara ini, maka negara kemudian dalam berbagai aspek, apakah ekonomi, apakah politik, apakah Pak udah nyampe Pak Haji. hukum. Akibatnya negara penegakan hukum dia berjalan sebagaimana mestinya, dan dampaknya adalah Iya, Pak Haji, itu bengkel. negara-negara kita harus Ini aneh juga baru tanyain kirain udah. Gimana semua di mana? satu pengendara ojol Gimana? Keburu nggak sekarang? yang naik harga luar biasa. Cikal. Zalim Tuba, Zalim Tuba, Zalim Tuba, siap lawan, siap lawan. Udah iya Pak, udah. Allahu Akbar. Nanti di Indosat ya, Indosat ya. Nggak usah katanya Pak Hajinya udah balik lagi. Nanti di Indosat ya. Indosat. Cabai, belanja bawang, belanja apa saja Iya, semua iya, naik harga. iya. Iya, iya. Nanti di Indosat ya. Padahal kalau pemerintah mau jujur, Ayo. tahun 2021 ketika minyak naik, maka kita mendapat penghasilan 61 triliun pada tahun lalu. Digunakan subsidi BBM 15 triliun. Masih ada 36 triliun. Kenapa 13 triliun tidak dibagi digunakan untuk memberikan subsidi kepada BBM, tapi yang harus justru BBM itu dicabut? Karena itu adalah satu bentuk korupsi yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, akibatnya penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita respect kepada KPK menangkap 10 orang di Mahkamah Agung. Tapi Harun Masiku sudah 2 tahun lebih tidak pernah ditangkap. Kemana tuh orang? Kenapa Harun Masiku tidak ditangkap? Karena dia adalah orang partai penguasa, maka kemudian tidak bisa ditangkap. Itulah filsafat hukum itu, tajam ke bawah, tumpul ke atas.
RS 2 tahun lalu di Tanah Abang memakai masker. Dalam hukum Indonesia itu masuk hukum administrasi yang hanya mengenakan denda, tapi beliau harus dipenjara sekian tahun. Sementara presiden ada, anaknya, mantunya dalam pilkada di mana-mana ribuan orang berkumpul, tapi tidak dipersoalkan. Itulah bahayanya kalau hukum tidak tegak. Oleh karena itu, maka saya harap Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama tegakkan hukum. Siapapun dia harus kita benarkan jika dia benar, dan jika dia salah, kita salahkan. Bersedia untuk kita ke DPR? Bersedia tidak? Siap? Bersedia kita ke MPR? Bersedia untuk kita menyeberang ke istana? Siap? Tunggu waktunya. Pada waktunya itu akan sampai. Untuk itu, maka saya harapkan sebagai bagian akhir dari orasi saya, karena masih banyak ustaz-ustaz yang akan memberikan. Pertama, dari sekarang kita bersihkan akidah kita, kita bersihkan tauhid kita, kita dekatkan diri kita dengan Allah supaya Allah itu turun, Allah memberikan bantuan kepada kita. Siapa yang tidak akan dipakai pejuang Badar? 313 orang mengalahkan 1000 orang pada perang Badar karena mereka kokoh akidahnya, kuat tauhidnya, dan berniat mati syahid. Karena itulah maka Allah turunkan bantuan berupa malaikat-malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya anjurkan kepada para polisi, para petugas, marilah bersama-sama dengan karena gaji Anda kami yang bayar, kendaraan dinas Anda kami yang bayar, rumah Anda kami yang bayar, melalui pajak-pajak rakyat, melalui rakyat belanja di pasar dan seterusnya. Itulah dalam bentuk pajak kemudian diberikan bagi gaji masyarakat yang ada di pemerintahan. Sebagai penutup, agar supaya kita melakukan perubahan total, maka mulai hari ini, mak-mak, jangan lagi pergi belanja ke Molko, jangan lagi belanja di Indomaret, jangan lagi belanja di Alfamart, dan harga lain kecuali 212 Mart. Belanjalah sama tetangga. Kalau tidak ada cukup di tetangga, datang ke pasar tradisional. Kalau ada punya simpanan uang di bank hanya beberapa juta, ambil saja, beli anti-anti, beli gelang, beli rantai kepada istri atau anak perempuan. Tapi kalau banyak, konversikan tabungan itu ke logam mulia, sewa safety box bank syariah, simpan di sana. Kalau Bapak Ibu lakukan itu dalam waktu 6 bulan saja, insya Allah Allah akan menetapkan takdir yang baru bagi negara kita. Perubahan akan terjadi. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Siap bertahan. Siap bertahan. Kemarin kita sudah pernyataan sikap, betul? Saya mau tanya BBM turun atau tidak? Turun atau tidak? Berarti pernyataan sikap kita didengar atau tidak? Kira kita rakyat maju terus atau mundur? Maju atau mundur? Siap maju? Siap maju? Siap takut atau? Takut! 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 Dengarkan lagi, kita pengen
paham? Betul? Takbir! Angkat tangan buat takbir! Takbir! Dr. Abdullah Hamahua sudah berumur sepuh, tapi semangat mau datang kemari. Saya mau tanya, hebat atau tidak? Kalau kita yang masih muda jangan mau kalah, betul? Betul? Kalau yang sudah sepuh saja masih cinta terhadap negara, maka kita harus jauh lebih cinta terhadap anak pejabat kita banyak yang hianat, betul? 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 Rakyat susah di warung, betul? Pejabat enak-enakan, betul? Tanya rakyat kira-kira buana tawaran. Siap lawan pejabat yang hianat. Siap lawan pejabat yang hianat. Betul? Takbir! Sekali lagi semangat seni, bukan orang Jakarta saja, betul? Betul? Baru-baru takbir! Baru dari Jawa Barat takbir! Dari Jawa Tengah takbir! Jawa Timur takbir! Mana lagi? Dari Banten takbir! Dari Pontianak takbir! Dari mana lagi? Dari Bogor takbir! Dari Madura takbir! Takbir! Dari Makassar takbir! Dari Kalimantan takbir! Dari Aceh, Bandung, Allahu Akbar! Dari Jakarta takbir! Berarti yang hadir ini rakyat, betul? Betul? Itu rakyat Indonesia, betul? Yang pajaknya diambil pemerintah, betul? Betul? Sudah diambil pajaknya, dikorupsi. Dikorupsi bansos, bukan kaitan BBM, betul? 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 Kita mendengar peraturan dari Ibu Pak akan disampaikan oleh Bunda Ustazah Dr. Nurdiati Akmal. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man nasara dina wa dana kufra wa talihin wa ala alihi man hajar wa jahadu fi sabilillah lillahi kalimatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu as-sadiqul awwal. Anak-anakku, saudara-saudaraku yang kami hormati, para kiai, para habaib, para ustaz, para ustazah, seluruhnya yang hadir hari ini adalah orang-orang yang terpanggil jiwanya oleh panggilan jihad. Allahu Akbar. Kita terpanggil. Innallah saudara-saudara sekalian, sudah ternyata jelas di televisi ditayangkan bahwa negara ini ternyata di belakangnya adalah teroris-teroris. Ustaz kita dibilang teroris, ditembak, masuk penjara, tapi ternyata terorisnya yang sekarang saja teroris adalah sambal. Anak-anak sekalian, kalian pasti bisa dan langsung naik ke puncak gunung. Kita nyanyikan dengan utama gua pakai masker dulu, lepas. BBM naik, BBM naik. BBM naik.
barang-barang hidup. Rakyat mendengar. Samboran jadu, Raja Batu, kalau yang terang Ustaz kita, Gasus, gudangnya Gasus, bisa beli apa saja. Inilah yang terjadi sekarang di negara kita. Anak-anakku sekalian, siap berjihad membela agama, siap berjihad membela negara kita. Negara kita tidak kedatangan tamu-tamu tapi undang anak-anakku. TKA, Badan Nasional kita, orang-orangnya seperti tentara-tentara sudah masuk, kita tidak tahu berapa juta dan di mana mereka sembunyi. Siapa kalian mengusir mereka semua? Ya Allah, pasti kita tidak sanggup Tuhan. Kalau kita akan canggih, tapi kita punya senjata canggih. Allahu Akbar. Ya Rabb, turunkan pasukanmu yang tidak terlihat oleh manusia akan menghancurkan tentara-tentara musuh, orang-orang komunis yang ingin menguasai negara kami. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami pasti tidak akan sanggup melawan mereka, tapi Engkau pasti sanggup. Ya Rabb, hancurkan mereka dengan tentaramu yang tidak terlihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah ya syahada baladana ya Allah, tolong kita, nenek moyang kami, kami punya di sini, kami tidak rela kalau negeri kami dikuasai oleh orang-orang komunis yang jahat dan biasa. Mereka tidak punya agama. Ya Rabb, hancurkan mereka sebagaimana mereka menghancurkan tentara-tentara orang-orang itu. Kami tentara perang badar, tentara batu untuk Mekah. Ya Rabb, hancurkan mereka, biarkan mereka ketakutan melihat umat Islam yang jumlahnya besar, umat Islam yang punya semangat jihad yang tinggi. Ya Rabb, biarkan mereka lari bukan langgar, tinggalkan negeri kami, jangan terjadi pertumpahan darah dan darah kami. Ya Rabb, pegangannya kami tidak mau dijajah komunis. Datangkan pemuda yang adil dari keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang memimpin negeri kami. Ya Rabb, yang cinta pada Islam dan umat Islam, yang cinta pada taat Islam, mampu berlaku adil kepada selain agama Islam. Ya Rabb, kami mengapresiasi hamba-Mu yang lemah, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami punya ibadah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Allah ma'asina salam Islam al-Muslimin, waliki man jahalaki salam Islam al-Muslimin, Allah ma'izil alaihim malaka lagi lahi rabbi anil qawman zalimin, anil qawman musyrikin, anil qawman munafikin, Allah anzir rizqaka wa azabaka ilaha ya Rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin, ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Oh dia nih megang. Oh dia. Apa gua mau promoin ini lumayan 500. Mau gua bilang ini kalau gua. Ya. Oh ya Allah. Ya ayo. Lu apa-apa. Wah, tengkap. Kalau kita rahmat Allah, kita akan mendapatkan surga. Walidzalina dalam azab kali kepada orang yang akan diberikan oleh Allah azab yang pedih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut saja Dr. Nurdian Rahma usia boleh tidak muda lagi, tapi semangat tetap membara. Mudah-mudahan tertular kepada semua kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih siap bertahan? Siap bertahan? Siap satu komando? Siap satu komando? Allahu Akbar. Kita lihat ada muka babe itu. Sudah siap penerbatan Aldo, sudah. Siap penerbatan Aldo, sudah. Maka itu panggil dari Aldo ke depan untuk beri semangat kepada kita. Siap? Siap? Angkat tangannya, takbir! 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 Allahu Akbar. Orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Babe Aldo. Babe Aldo. Setelah Babe akan ada orasi dari Mahmah dari AMS. Babe Aldo. Silakan Babe. Ya, saat ini Babe Aldo depan mata depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini sebenarnya gue datang ke sini udah sama emosi sebenarnya. Udah emosi banget. Mudah-mudahan nggak kepleset lidah. Kalau kepleset lidah tangkep ya Pak. Ya, udah emosi. Parah. Rezim ini parah. Minyak dunia lagi turun, BBM dinaikin. Pak, kalau nggak bisa mimpin bangsa ini, mundur. Yang tua yang tersiksa, yang penjara, rakyat Indonesia. Ini karena gue diminta ngomong, nggak mau dikasih waktu gue biar puas gue ngomong. BUMN yang menterinya dipilih oleh Jokowi namanya Erick Thohir. BUMN itu badan usaha milik negara. Artinya mereka itu perusahaan, pemain bisnis. Ada kementeriannya nih. Berarti dia juga yang buat aturan. Kan goblok. Orang aja. Aturan juga main masih rugi. Goblok nggak tuh? Goblok nggak tuh? Goblok nggak tuh? Yang milih atau yang dipilih yang goblok? Yang milih atau yang dipilih yang goblok? Pak, kalau goblok jangan jadi menteri. Jangan. Itu pom bensin eceran nggak habis ceritanya rugi. Pom bensin eceran kagak habis ceritanya rugi. Pertamina rugi. Goblok nggak tuh? Goblok nggak tuh? Ada yang bikin gue lebih emosi. Ada. 2 hari yang lalu kita baca berita Ben. Pemerintah melalui Presiden Jokowi nyuruh semua mobil dinas harus diganti mobil listrik. Banyak dong. Pak Jokowi, data KTP aja bocor. Ngadepin 1-2K aja bingung. Nggak usah pakai naik mobil listrik, Pak. Awas salah minta keren kesetrum. Kalian tahu nggak harga mobil listrik itu berapa? Paling murah 250 juta. Paling murah. Paling mahal 2 miliar. Nggak mungkin pejabat kita naik yang 250, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pejabat kita nih, kalau Fir'aun masih hidup, nangis Fir'aun. Parah berarti ya? Parah. Makanya gue bilang, ada yang bilang, itu pejabat anjing. Oh salah, nggak boleh caci maki anjing. Nggak boleh. Anjing nggak pernah nyusahin kita. Anjing bantu kita.
Pejabat nyusahin kita apa bantu kita? Pejabat nyusahin kita apa bantu kita? Mulia pejabat apa mulia anjing? Anjing! Jadi kalau ada yang bilang pejabat itu anjing, nggak boleh, kesian anjingnya. Anjing bawa. Bang! Itu mobil paling murah 250 juta. Nggak mungkin dia pakai minimal yang 500 juta. Taruh, nggak usah diganti semua, 100.000. Berarti ada dana sekitar 50 triliun untuk mobil. Lu tahu nggak yang ditunjuk sama Pak Jokowi siapa? Siapa lagi? Siapa? Siapa? Kepala pundak. Kepala pundak. Menteri segala urusan dan situasi. Kalau disingkat menstruasi. Allahu Akbar. Dan ini pesan sekarang, gua serius nih. Gua udah gemes bud, aksi berjilid-jilid, pejabat kagak dengar, ya kan? Bener nggak bud? Sebenarnya kalau bukan karena ulama kita yang sabar, kita udah pengen yang enggak dah. Hari ini gua mau ngingetin semuanya, sengaja gua bawa ini. Kalian tahu apa ini? Apa ini? Ini adalah busana kita untuk seumur hidup kita. Pak Jokowi, Ma'ruf Amin, dan semua pejabat, bapak-bapak polisi, seragam kalian hanya sementara. Demi Allah, kalian juga akan memakai ini. Bagi kami, darah kami berjuang. Kami bukan pecundang dan kami tidak akan berhenti. Hari ini, demi Allah, andai kata Babe Aldo dicabut nyawanya dalam keadaan berjuang, Babe Aldo mati dalam keadaan bangga. Allahu Akbar. Ini sebagai pengingat kita semua, termasuk diri gue di sini. Indonesia, negara kita tercinta, merdeka bukan hasil jerih payah partai, bukan hasil jerih payah presiden, bukan hasil jerih payah polisi, bukan hasil jerih payah TNI, tapi jerih payah nyawa para pahlawan. Demi Allah, gua mengajak semua yang ada di sini. Hari ini, andai kata ulama kita memberikan kita komando, menginap, kita menginap. Siap? Tapi Muhammad, jangankan menginap tuh. Demi Allah, Babe Aldo bersumpah, andai kata hari ini harus melawan, maka saya akan siap melawan. Berjuang mati, nggak berjuang mati. Demi Allah, bahagia itu berjuang sampai mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bersama Babe Aldo berjuang sampai mati? Siap. Allahu Akbar. Siap satu komandan. Siap satu komandan. Akbar. 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 Betul apa yang Babe sampaikan. Kok hampir sekarang BBM belum turun? Jangan oligarki lagi bisnis mobil listrik. Gara-gara pejabatnya taat sama oligarki, dia takut disuruh oligarki. Harusnya yang dia taatin rakyat atau oligarki. Rakyat atau oligarki. Kedaulatan di tangan rakyat atau tangan oligarki. Oligarki atau rakyat. Berarti kalau pejabat taatnya sama oligarki, kira-kira itu pejabat atau pengkhianat? Pejabat atau pengkhianat? Pejabat atau pengkhianat? Kira-kira pengkhianat dibiarin atau dilawan? Siapa yang pengkhianat? Siapa yang pengkhianat? Angkat tangan ke atas. Rakyat siap berjuang.
Siap berjuang. Siap korbankan darah. Siap korbankan nyawa. Siap hancur untuk negara. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Orasi selanjutnya akan disampaikan oleh mak-mak militan dari ARM Bunda Fida. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama mana? Mama mana? Dari ujung sana kedengar. Mana mama angkat tangan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah merdeka belum? Belum. Yang merdeka siapa? Yang merdeka pejabat. Yang merdeka presiden. Yang merdeka para kapitalis. Yang merdeka oligarki. Betul? Betul? Kenapa mama dari sini? Kenapa mama yang sekarang menjadi bom waktu? Karena kami yang terdampak langsung di rumah, kami yang terdampak langsung di dapur, kami yang menerima penghasilan suami tidak bertambah, kami yang Allahu Akbar. Masih bagus, masih semangat. Biarkan para penyusun kekuatan yang bilang biarkan para karena mereka semua juga lahir dari mama. Mereka belajar di sini menjadi aparat dan mereka juga dari penuh kami, dari keringat kami. Sudah banyak penjagaan dipersiapkan. Salah Bapak, jika Bapak tidak berempati kepada kaum ibu. Karena kami yang menyekolahkan Anda. Karena kami yang mendoakan dengan keringat dan bertangis di tengah malam. Dan Anda akan sangat durhaka ketika Anda menzalimi kami. Betul? Tanggal 3 September 2022, Bapak Jokowi mengumumkan kenaikan BBM. Artinya apa? Artinya Bapak Jokowi menantang mama untuk turun ke jalan. Betul? Dan beliau sudah mengucapkan dengan lisannya menantang rakyat untuk sampai kapan rakyat kita berdemo begini. Bapak Jokowi, tantangan Anda. MPR mana MPR? Tantangan Anda kami dorong. Betul? Realitas yang ada di lapangan ini, realitas yang ada di sekeliling kita, ketika kaum menengah ke bawah menerima kezaliman yang mereka lakukan, transportasi dan semua yang sudah efek domino. Betul. Dan yang sangat parah apa? Stabilitas keharmonisan di dalam rumah tangga terancam. Ketika para suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri akan protes. Protes pertama apa? Protes kedua apa? Tidak hubungan. Protes ketiga apa? Buka cerai. Karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya apa? Perceraian di Indonesia akan sangat tinggi. Siapa yang bertanggung jawab? Jokowi. Saudara Pak, ini atas mama, jadi mohon maaf, saya tidak bisa dibatasi bicaranya. Mohon maaf. Mana mama yang tadi bawa anak dapur? Mana mama yang tadi bawa Ayo dong rakyat, mana ya? bawa anak dapur? Karena dapur yang terdampak langsung. Sangat berdoa. Ada dari Grab. Efek domino. Seharusnya mama sudah jauh di rumah menerima hasil suami hidup nyenyak. Kami tinggal mengatur duduk manis dan menerima suami sudah pulang kerja. Baik Pak, silakan Pak, pakai baju
Harus siapa? Harus siapa? Handuknya cepat. Mundur secara terhormat. Betul? Betul? Mundur secara terhormat. Atau kemarahan rakyat akan terus berkelanjutan. Oke? Ini saja karena Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya kasih kode karena ada mama satu lagi ngomong dari Bunda Kurnia. Beliau akan menyampaikan orasinya. Allahu Akbar. Silakan Bunda 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Bapak Ibu sekalian, tenang. Untuk menjawabnya, mari kita pakai teori dan ayahanda tercinta yang meninggal dan kita semua. Ayahanda Profesor Al-Masri Azra, ya. Rektor Universitas Dialog. Apa yang beliau buat dalam sebuah teorinya? Yang sedang dingin aku. Apa? Ini maksudnya adalah sebuah teori untuk menilai tingkat seorang pemimpin saat ini yang memimpin Indonesia. Siapa? Tingkat yang dimaksud adalah jika Anda ingin menilai Presiden Jokowi, maka menilainya, memahaminya dengan mengerti kebalikannya. Bagaimana? Kebalikannya. Contoh ya, kalau beliau mengatakan ya, tapi yang terjadi bagaimana? Dua kerabatnya, anak kandungnya dan ya, anak berantunya, kedua-duanya menjadi wali kota Solo dan Sumatera Utara. Dua contoh lagi. Jika beliau mengatakan pada tanggal 19 Agustus 2022 bahwa APBN kita surplus ya 520 triliun, sehingga apa yang dikhawatirkan kenaikan BBM tidak akan terjadi. Tidak cukup 1 bulan, tepatnya tanggal 3 September 2020 semua BBM naik 30%. Betul. Jadi itu teori dari Bapak Al-Masri Azra. Akhir-akhir menjelang ayat beliau, alhamdulillah beliau menunjukkan kritiknya sebagai Sintingnya. betul. Apa beliau ya? Bapak sekalian, kita di dalam rangka Tritura. Kita sudah melaksanakan demo yang pertama. Apakah ada hasilnya? Apakah diperhatikan? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bukan memberikan atensi bagi presiden kita. Emang ada blur apa ya? Kita bukan. Tadi ada yang bilang blur. Beliau hanya mencintai enggak. kekuasaan. Mengatakan Tritura 1. Karena Tritura itu tidak. Kalau blur kurang fokus. Pertama, turunkan BBM. Jangan pernah menyetujui kenaikan BBM. Kenapa? Karena kebijakannya seorang yang ahli daripada ekonomi mengatakan. Oh, nganterin ini, nganterin Ugi. Antonius Ipono mengatakan bahwa sebelumnya angka 520 triliun yang disebutkan oleh Bapak Jokowi tidak sebesar yang bohong atau bohong? Yang tidak ada. Yang beliau temukan hanya subsidi terbesar untuk energi yaitu listrik dan LPG. Sementara BBM hanya 11 triliun berapa? Kalau begitu kemana yang lakukan harga ini bohong? Yang kedua, turunkan harga. Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang manakala kita demo begini saling bertukar informasi. Ya, seorang profesor ahli ini Bapak Profesor Derajat Mardianto ahli
Fakultas Ekonomi ITB menyatakan 1 dari 2 rakyat Indonesia tidak mampu membeli pangan karena mereka tidak memiliki akses tanah. Kita berperang apa itu dengan Heidenhammer. Apa? Heidenhammer. Apa itu? Kelaparan tersendiri. Jadi Presiden Jokowi jangan klaim dulu bahwa kita mampu. Tidak, itu salah semua. 50% rakyat Indonesia tidak mampu membeli pangan. Dan itu sangat berpengaruh kepada kecerdasan, produktivitas, dan kesehatan. Dan itu kita tegakkan wa inna ilaihi raji'un. 23 koruptor dibebaskan bersalah. Nol. Satu kantor ulama Minang mantan nol. Kami terpilih sebagai pengacara 3 daripada tersangka teroris Kasih Sila, yaitu Ustaz Khairullah, Ustaz Zen, dan Ustaz Hamid Anajah. 3 beliau ditersangkakan terorisme. Bayangkan, merencanakan sebuah kepenjahat, persiapan dan perbantuan. Hari Rabu kemarin jadi persidangan terpanas yang pernah ada. Ya, kami mengatakan kalian umat perhatian atau tidak dengan ulama? Perhatian atau tidak? Kalau begitu, di mana kalian saat kami membutuhkan? Saya ingin mengatakan, tunjukkan perhatian kalian, kalian hadiri, datang ke pengadilan Jakarta Timur, penuhi pengadilan Raul. Bayangkan, kami melakukan pemindahan tahanan dari sebuah rutan ya. Kita bukan kita tahu, ya rutan yang di kontainer, tanpa ada angin, tanpa ada angin, tanpa ada AC. Pusat kita sudah turun 12 kilo, bayangkan. Rugi bangsa Indonesia. Ketika Ustaz itu orang hebat, doktor urusan luar negeri, otaknya encer. Ya, kau bikin Ustaz kami seperti barang tak berharga. Kami tidak rela, oke? Oleh karena itu, kami minta doa Anda. Kami akan mengupayakan sebuah penggantian masing-masing. Kami akan lawan, tuh. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kegiatan seperti ini tolong dari hari ke hari. Jangan semakin sedih. Tugas tetanggamu, tugas saudaramu, tugas siapapun termasuk polisi sekarang. Mereka semua jangan lupa yang ustaz-ustaz ini tidak satu tetes pun darah yang mereka tumpahkan, tidak satu rupiah pun uang Republik Indonesia yang dia makan. Bukan seperti Sambo, betul. Sambo kenapa? Polisinya polisi. Yang jelas 144 triliun yang anggaran besar hanya mengajukan polisi jahat, betul. Panjang, terima kasih Bapak Ketua Hukum. Kita berharap dan berdoa hingga para pemimpin tidak adil kepada rakyatnya. Maka ya Rabb, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ada lagi mobil komando depan Indosat. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Bunda, semangat yang ditularkan. Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat. Tadi saya nanya, hari ini target kita delegasi biar diterima sama Presiden, betul? Betul? Dia mau tanya, pengumuman yang ada aksinya depan patung kuda, depan istana. Patung kuda atau istana? Patung istana. Tapi kita dikasihnya di mana? Dikasihnya di mana? Itu tandanya apa? Pejabat kita takut sama rakyat, betul? Betul? Kurang pemilu nulis-nulis suara rakyat. Bilang rakyat datang lo kabur. Bentara membobok. Bentara membobok. Bukannya pejabat yang nulis-nulis suara rakyat waktu pemilu. Bilang rakyat datang kabur untuk pejabat. Bentara membobok. Pejabat goblok tinggi lagi dibangun. Tinggi lagi dibangun. Pejabat goblok. Kalau ini lagi goblok. Kalau ini lagu apa? Ini lagu apa?
simulasi apa? Betul, betul, betul. Makanya sekarang kita udah untuk delegasi biar perwakilan kita diterima sama presiden. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kira-kira siap tunggu delegasi? Siap tunggu delegasi? Siap tunggu delegasi? Kira-kira kalau delegasi nggak diterima, tetap atau pulang? Nunggu atau pulang? Nunggu atau pulang? Siap tunggu delegasi? Siap sama delegasi? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Jadi kita minta sama aparat agar delegasi kita dipermudah, betul? Betul? Ini bukan dipermudah, malah kawat diperbanyak. Gimana? Tahu apa tahu? Enggak apa-apa. Gimana? Tahu. Gimana lagunya? Apa tahu apa tahu? Gimana yang kencang? Satu, dua, tiga. Tugas mengayomi. Tugas mengayomi. Semua ngajak ke Tato Novo. Tugas mengayomi. Tugas mengayomi. Tato Novo. Dulu kalau kita aksi di depan istana, betul? Betul? Baru nanti ini kita aksi di depan istana, betul? Betul? Katanya Presiden Wong Cilik pasti takut sama Wong Cilik. Berarti itu Presiden Wong Cilik atau bukan? Presiden Wong Cilik atau bukan? Presiden Wong Cilik atau bukan? Presiden Wong Cilik atau Presiden Wong Cilik? Pak Polisi gimana yang Pak Mulut? Kasih mengayomi. Kalau lagi saya mau tanya, siap kalau delegasi kita? Siap tunggu delegasi kita? Sampai delegasi kita diterima, siap benar? Siap benar? Siap tunggu di sana? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Orasi selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan Gerakan Nasional Pembela Rakyat Jawa Tengah. Silakan. Ini jauh-jauh dari Jawa Tengah menunggu Istana Negara, tapi diterima di patung kuda. Zalim tidak, zalim tidak, jahat tidak, menghormati tamu atau tidak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Yang saya hormati, saya cintai dan sangat-sangat saya banggakan guru-guru kami, para ulama, para aulia, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh cendekiawan, dan seluruhnya yang hadir di sini dari seluruhnya aliansi. Tidak pandang bulu dan wabil khusus saya tujukan kepada pejabat dari RT sampai presiden. Ya,
dari Bapak Presiden kapal yang memimpinnya, tentara yang maksudnya Panglima TNI. Hati-hati, hati-hati. Anda semua sudah mengingkari janji. Betul. Anda semua sudah memasukkan atau ucapan pada waktu janji dilantik menjadi pejabat negara. Betul. Hati-hati, disumpah di atas kepalanya, di bawah Alkitab, wabil khusus kitab suci Al-Quran. Betul. Allahu Akbar. Betul. Allahu Akbar. Maka dari itu, silakan Anda enak-enak menikmati kehidupan dunia ini. Padahal Anda sama-sama kita punya sket, itu sama calon mati, betul. Pak RT mati, betul. Presiden mati, betul. Panglima TNI Modar, betul. Kapolri Medan, betul. Itu semua apabila pada waktunya, yaitu malaikat Israel akan mencabut nyawanya. Bagaimana, setuju nggak? Seandainya kalian masyarakat tidak setuju, apabila Fir'aun Bayakun, tentara yang Allah diturunkan, modar semua, mati semua. Betul nggak? Maka dari itu, saya ingatkan, saya di sini mewakili GNPR dari Jawa Tengah secara khusus, tapi secara umum dari Sabang sampai Merauke mewakili Purnawirawan. Purnawirawan. Allahu Akbar. Purnawirawan. Allahu Akbar. Dan selama ini telah berkomen tidak diperhitungkan. Apa artinya? Apa artinya? Sedangkan Anda menikmati kemewahan dunia, dan dunia akan ditinggalkan sementara akhirat yang selama-lamanya abadi. Ingat, kami rakyat tidak punya senjata apa-apa, tapi senjata paling dahsyat yaitu La ilaha illallah. Lanjutkan, Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, saya akan tanya, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Secara de facto sudah merdeka. Tapi sekarang 3 kali PKI bangkit, 48 Madun, tumpaskan mati, hidup lagi 65. Tumpas lagi oleh Pak Harto, aliasnya diputar balikan fakta. Betul? Ini yang ketiga kalinya minta kudeta, kerjasama dengan oligarki. Ya, betul nggak? Pejabat-pejabatnya justru mengedepankan oligarki, bukan rakyatnya yang telah memilih mereka. Harusnya dibantu, tapi disengsarakan. Naiknya apalagi ibu terjadi Sumatera membunuh kedua anaknya sendiri langsung gantung diri. Karena ulah siapa? Ulah siapa? Ulah siapa? Pimpinan siapa? Sama ibu ya. Oh, mohon marah Bapak Jokowi. Dijauhi, udah nggak ada. Nyawa Anda sedang terancam oleh mereka ibu itu. Kami tunggu Bapak tanya para menteri. Kapolrinya, termasuk Panglima TNI. Ingat, yang adalah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mereka sudah merdeka. Bagaimana merdeka? Ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malah diadakan joget-joget. Pantasnya dia, pantasnya dia seorang pejabat. Pantas dia. Kalau bapak-bapak baru jabatan. Memang begitu, Bu. Sekarang saya akan tanya. Mungkin tadinya ada kelebihan, hari ini ada nyuruh. Revolusi apa terhormat? Terhormat apa revolusi? Dengar Bapak Jokowi, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, ingat, Anda semua adalah
Tapi buktinya sekarang apa? Apa kepala? Silakan Anda sendiri sebagai warga Indonesia. Mohon maaf, saya semua mewakili buat Anda dari Sabang sampai tidak pada bulu. Yang penting marilah kita satukan, rapatkan sab, rapatkan barisan, ya, untuk melaksanakan tugas kita yang belum merdeka ini harus segera dimerdekakan. Sekali lagi terakhir akan saya tanya, bodoh dengan segala hormat apa revolusi? Segala hormat apa revolusi? Bapak-bapak, guru-guru kami ingin izinkan saya tanya, bodoh secara terhormat apa revolusi? Revolusi. Revolusi. Sumpayakun, insyaallah Tuhan akan menurunkan pasukan berikutnya. Ucapannya paling ampuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Siap mati, siap mati, siap mati. Jihad fisabilillah. Insyaallah itu saja atas kurang lebihnya. Saya datang-datang di sini bukan ada untuk ibadah, tapi lillah ta'ala sebenarnya ibadah pertama, kedua ikhlas, ketiga lillah ta'ala. Bukan kayak tuan-tuan mereka yang sudah menjabat sekarang sedang menikmati indahnya dan akan ditinggalkan semua asal satu tabungan akan itu saja atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tidak lebih jelas dan segala sesuatu ucapan saat ini akan saya ya pemimpin saya dan orang ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Madinah untuk agama untuk satukan hati di depan mata lawan dia sampai bernama untuk agama negara persaudaraan kematian hura-hura maju terus habisi pengkhianat bangsa kami berbagi demi Allah bela bina sadarnya bermawahai taburuk membela Rasulullah berbuat tanpa lelah walau harus merangkak dengan mata takkan mundur takkan mundur wahai para pemuda-pemuda bubarkan hati Al-Mustafa serahkan jiwa untuk agama sini maju pantang menyerah walau bergabungan antara akan menjadi saksi untuk Allah masuk sahih adalah al-umayyah. Wahai para pejuang agama, bangkitlah wahai warga singa Allah. Masuk surga kebasan mata, kejayaan menanti Tuhan, kejayaan maju berbaju, habisi kami berjanji demi Allah, bela demi agama, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, takkan mundur. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya terus berjuang, ya terus berjuang, ya terus bertahan.
Siap. Allahu Akbar. Kita akan menunggu ya, dari pihak istana yang akan menerima delegasi kita. Kalau dari pihak istana tidak menerima delegasi kita, siap bermalam. Siap. Siap menunggu sampai malam. Siap. Akbar. Allahu Akbar. Baik, orang berikutnya dari perwakilan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa Acung dari Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta. Allahu Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang memiliki tarik di dalam diri dan mengajak para saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis selalu sadri wa sri lamri wa qurratan min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini adalah aksi kedua kita yang datang untuk semata-mata meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kenaikan harga BBM, karena harga BBM ini sungguh melukai hati masyarakat Indonesia. Saudara-saudara, yang perlu kita ketahui, kenaikan BBM ini semata-mata hanya kepentingan investasi asing untuk bagaimana mewujudkan uranium dan praktek-praktek yang berdasarkan listrik Indonesia. Itu mahasiswa, saudara-saudara, pelaku mahasiswa yang masih memegang teguh atau dengan fungsi daripada mahasiswa, maka saya hadir di tengah-tengah mahasiswa pada hari ini dan ingin mengatakan bahwa kita adalah pejuang dalam bentuknya internasional terdahulu kita telah hidup al-aliyah dengan Muhammad al-Fatih berinternasional moving itu kita sebagai pejuang juga. Apabila hari ini aksi kita tidak diindahkan oleh pihak istana, maka jangan heran, jangan kaget apabila terjadi pemberontakan tabu-tabu dari timur. Mungkin kita ini yang dimaksud dengan perintah berjuang untuk bagaimana memperjuangkan keadilan yang kemudian diperanakan kepada sebuah Republik Indonesia. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita tidak semata-mata hanya untuk hidup, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita sebagai khalifah Tuhan. Bayangkan seorang pemimpin sebagai pemimpin adalah mencontoh kepada Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apabila hari ini kita melihat kemudian sistem pemerintahan kepemimpinan yang terjadi di Republik Indonesia, maka hanya ada satu kata, harus ada perawatan dan setiap setiap kata, harus ada perawatan dan setiap setiap sultan, harus ada perawatan dan setiap setiap Allahu Akbar. Saudara-saudara, apa yang perlu kita takuti di muka ini? Apa yang perlu kita susah membuat kita takut? Apabila kita takut hari ini terhadap gerakan-gerakan yang kemudian kita lakukan, lantas apa yang dimaksudkan dunia salatu, waduh suku, wabayara, wadah mati, Allahumma subhanahu. Saudara-saudara, ketakutan teman-teman hanyalah bisikan itu semula menjadikan manusia kepada kesesatan. Maka hari ini saya sebagai pemuda-pemuda Islam yang kemudian masih terprinsip ditahukan, saya tidak akan pernah takut, saya tidak pernah akan turun untuk bagaimana menyuarakan suara keadilan. Saudara-saudara, begitu banyak perkara yang kemudian melengkapi otak kita. Saya minta kepada pihak kepolisian, Kapolri terutama, untuk bagaimana menerapkan apa yang kemudian dikatakan dalam resolusi besar untuk aktivitas yang sama. Anda ingat penembakan kilometer 50? Kenapa itu dalam bisa terungkap? Kenapa kilometer 50 sampai sekarang belum terungkap? Ini adalah bentuk keberhasilan pemerintah dalam hal ini Polri untuk bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum yang kemudian kita di Republik Indonesia saudara sebangsa setengah. Saudara-saudara, kita melihat betapa beberapa sistem pemerintahan. Saya kasih tahu, Kota dalam Indonesia yang kemudian dirancang oleh pemerintah menjadi undang-undang cipta kerja adalah satu percuma semata-mata untuk menguasai satu daerah, satu negara. Siapa yang pernah terjerat di situ? Itu pernah terjerat dalam waktu itu. Kemudian Amerika, kemudian Indonesia. Saudara-saudara bayangkan betapa produk-produk hukum yang saat ini melemahkan
masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan diletakkan di paling belakang yang lebih mengutamakan adalah investasi asing. Dan kemudian salah satu kita perlu dengan kebijakan. Mengapa? Karena dasar prinsip kita pada saat ini dipaksa untuk masuk pada wilayah politik. Maka dari itu, ditangani investasi besar-besaran dengan China. Saudara-saudara, yang terakhir ini saya katakan, apabila hari ini perjuangan kita telah dilakukan asing, maka kita akan datang dengan sanksi-sanksi yang terbesar. Itu bagaimana terus menyuarakan suara-suara keadilan yang kemudian ada di Republik ini. Saudara-saudara, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Masih terbaca masih sudah dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tetapi masih muda. Dan yang tersial adalah dari yang tua. Billahi taufiq wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Orasi selanjutnya kami sampaikan oleh mak dari Garut, mak dari Garut, jauh-jauh dari Garut. Kalau mau duduk keprihatinan terhadap bangsa, beliau hadir di sini untuk menyampaikan pendapatnya. Pada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau badan turun takbir. Allahu Akbar. Yang mau harga-harga turun takbir. Allahu Akbar. Yang mau keadilan hukum takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemerintah sekarang sudah dibutakan, dituliskan. Mereka tidak melihat penderitaan rakyat. Mereka sebut pianak. Mereka enak. Pakai bensin 3 juta dibayar oleh rakyat. Betul tidak? Rakyat gak beli bensin 1 liter, 2 liter dimakan pakai alat. Betul nggak? Nggak bisa kita 2 kali beli bensin. Supir angkot aja dicatat nggak boleh 2 kali beli bensin. Namanya supir angkot itu pulang balik, banyak itu pulang balik. Dicatat nggak boleh 2 kali. Rakyat yang disengsarakan. Mereka yang korupsi nggak dicatat. Lupa dia. Benar nggak? Nggak ada korupsi 2 kali dicatat. Korupsi 3 kali dicatat nggak ada. Tapi yang beli bensin selalu tulisan 2 liter dicatat. Masa nggak boleh beli bensin lagi? Aku nggak boleh beli bensin lagi. Udah 2 kali. Dan korupsi triliunan, miliaran, tidak ada catatannya, bahkan dilupakan, tidak ada meriksa, tidak ada yang meneliti. Mereka seenaknya, rakyat tadi yang sengsara, rakyat tadi yang sengsara. Tadi ibu-ibu di Monas pedagang, garam naik Bu, jadi 4.000. Tadinya 1.000, 2.000, sekarang 4.000. Sasa naik 5.000. 1, 2, 3 macam. Tetapi kalau banyak sekali belanja ibu-ibu naik berapa? 200-300.000. Yang biasanya hanya 50.000. Bapak-bapak juga ikut pusing. Biasanya dengan 50.000 tenang nanti. Sekarang dia mikir kan, minimal harus 200.000 Bu yang ngaji makan sehari. Benar nggak? Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus tadi hukum yang sekarang banyak dipermainkan. Hukum sekarang hanya milik rakyat. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Rakyat berat diincar kesalahannya. Bahkan yang tidak salah dibilang teroris. Yang tidak salah dibilang hacker. Hacker. Apa itu? Padahal teroris itu
garam kapal. Berarti ini suara rakyat, ya enggak? Jahat nggak tuh? Jahat nggak tuh? Lawan atau tidak? Allahu Akbar. Selanjutnya orasi dari Bang Afandi dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, rapi sekali bergas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya Jokowi kecil, betul? Jokowi kecil, betul? Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup mahasiswa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hidup mama, hidup mama, hidup mama, hidup aki-aki. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Situasi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah situasi yang tidak baik-baik saja. Negara ini, Indonesia yang sangat kita cintai, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Begitu banyak persoalan-persoalan di negeri ini yang dampaknya terasa langsung kepada rakyat Indonesia, kepada emak-emak, kepada buruh, kepada petani, kepada mahasiswa, dan kepada seluruh rakyat Indonesia kebanyakan. Kita juga heran, Bapak dan Ibu sekalian, mestinya pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Kalau Jokowi pro terhadap rakyat, kalau Jokowi adalah presiden yang demokratis, kalau Jokowi cinta kepada rakyat Indonesia, mestinya Jokowi beserta rezimnya tidak menaikkan harga BBM kawan-kawan sekalian. Tapi apa yang terjadi? Justru di tengah kesulitan, di tengah penderitaan rakyat Indonesia, mereka, Joko Widodo malah menaikkan harga BBM. Apakah itu artinya Jokowi masih cinta kepada rakyat? Apakah itu artinya Jokowi masih bisa dikatakan sebagai presiden yang demokratis? Tidak, kawan-kawan sekalian. Satu bukti nyata hari ini, kita tahu bersama bahwa gelombang aksi penolakan harga, kenaikan harga BBM bukan baru kali ini saja, tetapi tercatat sejak tanggal 5, gelombang aksi kenaikan harga BBM sudah terjadi di mana-mana, tidak saja di ibu kota negara, tapi juga terjadi di seluruh Indonesia. Tapi pernah tidak kalian melihat Jokowi datang menghampiri kita? Pernahkah kalian melihat Jokowi datang? Pernah tidak? Dari istana negara, datang menghampiri rakyat, menghampiri massa untuk menyambut aspirasi rakyat menolak kenaikan harga BBM. Tidak pernah sekalipun, kawan-kawan sekalian. Itu artinya apa? Artinya Jokowi bukan pemimpin untuk rakyat. Itu artinya apa? Jokowi bukanlah pemimpin yang demokratis. Masih kan nggak kalian? Belum lama ini dan masih bisa dicek jejak digitalnya. Jokowi mengatakan bahwa tidak akan pernah menaikkan harga BBM sampai akhir tahun. Tetapi apa yang terjadi, kawan-kawan sekalian? Belum berselang lama statement itu dilontarkan oleh Jokowi.
lalu kemudian BBM dinaikkan, yang tadi disampaikan oleh emak-emak, disampaikan oleh para orator, berdampak domino terhadap kebutuhan rakyat Indonesia. Kalau kita melihat data Bank Dunia, kalau kita melihat data World Bank mengatakan bahwa orang miskin di Indonesia yang berpendapatan kurang dari 1 juta per bulan, jumlahnya adalah 138,9 juta, Bapak Ibu sekalian. Berapa populasi kita? Populasi rakyat Indonesia 270 juta jiwa kurang lebih. Artinya hampir separuh rakyat Indonesia berpendapatan 1 juta atau di bawah 1 juta per bulan. Pertanyaan seriusnya, ketika BBM naik yang kemudian berdampak domino terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan sebagainya, apakah yang 138,9 juta bahkan lebih rakyat Indonesia, rakyat miskin Indonesia bisa hidup dengan sejahtera, Bapak Ibu sekalian? Pasti tidak bisa. Lalu apakah Jokowi masih bisa dikatakan sebagai presiden bagi wong cilik, presiden bagi rakyat Indonesia? Tidak. Kita memastikan bahwa kebebalan Jokowi, kita memastikan bahwa keras kepalanya Jokowi menaikkan harga BBM di tengah proyek ibu kota Nusantara yang berjalan, menghabiskan anggaran negara ratusan triliun, proyek-proyek infrastruktur lainnya. Itu artinya apa? Artinya Jokowi adalah presiden sipil yang dikendalikan oleh oligarki, Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai kapan kita harus begini? Maka ketika rakyat, ketika buruh, ketika petani, ketika mahasiswa, bahkan ketika para habaib, bahkan ketika para alim ulama sudah mau turun ke jalan, itu artinya apa? Artinya Indonesia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita tidak ingin berlarut-larut dalam situasi begini. Reformasi 24 tahun yang lalu sudah terjadi, tetapi gagal total. Olehnya itu, sekarang kita harus meneriakkan revolusi. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus besar, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Semuanya masih semangat, masih semangat, masih semangat. Takbir, takbir, takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya, kira-kira kalau BBM nggak turun, kita bubar atau masih terus di sini? BBM nggak diturunin, kita bubar atau masih di sini? Kalau BBM nggak turun, berarti Jokowi harus turun. Setuju? Jokowi presiden yang benar atau tidak? Presiden yang benar atau tidak? Jawab yang kompak, yang benar atau tidak? Benar atau tidak? Baik atau tidak? Berarti Jokowi bukan presiden yang baik. Betul? Betul? Turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi, sekarang juga semua. Turun Jokowi. Turun Jokowi. Sekarang juga. Ayo semua. Turun Jokowi. Turun Jokowi. Sekarang juga. Turun kompak. Turun. Turun Jokowi. Turun Jokowi. Sekarang juga. Takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Selamat datang. Mau kasih kabar, mau dengar kabar.
Mau dengar kabar? Delegasi sudah berdiskusi dari tadi. Jawabannya katanya di istana nggak ada orang. Saya mau tanya yang hadir di sini percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Kalau mau percaya istana nggak ada orang, harusnya itu dibuka, betul? Betul. Kalau dijaga berarti ada orangnya, betul? Betul. Untuk rakyat Indonesia orang bodoh, betul. Sama tanya sekali lagi, percaya nggak di istana nggak ada orang? Percaya atau tidak? Terus dikasih saran, harusnya rakyat itu tulis surat dulu baru banyak. Saya mau tanya, kalau rakyat datang harusnya disambut, betul? Betul. Rakyat udah datang disuruh nulis surat dulu, kurang ajar. Betul. Itu namanya nggak menghormati rakyat, betul? Betul. Hilang pemilu, suara kita diminta-minta, betul? Surat kita datang, suruh nulis surat dulu, kurang ajar. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Jadi saya mau tanya, ini rakyat menulis surat atau mundur? Lu kok lemes banget sih lu? Maju. Tanya delegasi disuruh nulis surat dulu, berarti kita disuruh pulang. Saya mau tanya, nulis surat atau tetap? Tetap. Nulis surat atau pulang? Tetap. Dua-duanya jangan. Lu udah ngantuk lu. Saya mau tanya, mau bertahan apa nulis surat? Bertahan apa nulis surat? Bertahan apa nulis surat? Siap bertahan? Siap bertahan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya polisi benar. Walau pada polisi yang mencong. Buka, buka. Buka pintunya, buka pintunya sekarang juga. Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga. Buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga. Satu komandan, siap satu komandan. Angkat tangan lu, takbir. Semua menghadap ke sini dulu. Semua menghadap ke mobil komando. Siap satu komando. Siap satu komando. Siap teman di delegasi. Siap. Delegasi masih terus berdiskusi, betul? Siap kalau delegasi. Siap. Yang ada di pinggir jalan merapat ke mobil komando. Siap. 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 Ayo merapat mobil komando. Merapat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Lagi saya tanya, percaya nggak di sana nggak ada orang? Tidak. Percaya atau tidak? Tidak. Percaya atau tidak? Kalau istana nggak ada, jangan ada yang nyambut-nyambut. Jangan ada yang nyambut-nyambut. Ayo semua ikut komando. Semua ikut komando. Satu komando. Semua mobil komando dulu merapat kembali. Langsung jangan. Awas, provokasi. Polisi jangan jadi provokator, betul? Betul. Kita terlalu aksi rakyat, betul? Kita datang kemari mau damai, betul? Betul. Siap damai. Siap damai. Siap damai. Total satu komando, tidak ada yang bergerak sendiri. Yang bergerak sendiri.
Untuk selanjutnya Kiai Haji Abdul Qadir. Ibu ya, satu lagi mama. Tetap satu komando. Ayo. Tetap satu komando di mobil komando. Kata mobil komando bertahan. Kata mobil komando maju. Ujung berapa? Nabi Muhammadin Nabi ya wa Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah. Takbir. Allah Akbar. Buat mama yang cinta mama angkat tangannya. Kami mewakili para mujahidah yang pecinta imam besar kami. Kami pecinta Rasulullah. Kami pecinta kedamaian. Buat Bapak Jokowi. Dengarkan. Jika menerjemnya Bapak Jokowi masih pengen sini, Dewi. Baik. Kalau nggak bisa dampingi satu belum. Foto gua mobilnya udah siap. Dari mana tadi? Masjid mana sih? Tanda dah. Nih. Emang ini? Yang hitam nih. Oh. Ya, boleh. Ini udah ngeliat. Tadi ada Amanina. Hilang lagi ya? Iya. Ya, udah jalan-jalan dong udah. Bersatu berbaur. Telepon. Itu di mana nanti? Monas. Kosong banyak. Tapi tujuannya mau ke sini makanya ke sini. Iya kan di lokal. Berarti ini, yang ini yang sebelah sini ya? Yang lahan gede bukan? Yang lahan gede ini bukan? Udah mindahin dulu deh. Gak apa-apa di situ dari deket. Itu gak akan tutup kok. Ini bukan begitu sendirian soalnya. Banyak yang tadi Sepi. Iya. Itu yang di sini kan yang kawasan gede itu kan. Itu yang lahannya lebar itu kan. Iya. Yang ini iya samping situ. Ntar ada pintu masuk ke kiri. Iya. Jalan lagi lo jauh lagi sini. Wow. Jauh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, kami dari Polda Metro Jaya mengingatkan seluruhnya kepada saudara-saudaraku sekalian. Di dalam penyampaian pendapat di muka umum, kami mengingatkan saudaraku sekalian untuk tetap menjaga soliditas di antara kita. Kita mengajak saudaraku sekalian untuk menjaga jangan sampai di antara kita terprovokasi. Kemudian niat kita untuk menyampaikan penyampaian pendapat di muka umum tercederai oleh hal-hal yang tidak elok dilakukan. Sekali lagi saudaraku, di dalam penyampaian pendapat di muka umum tetap kita menjaga keamanan, ketertiban, untuk tetap menjaga hak-hak orang lain yang ada di sekitar kita. Terima kasih kepada saudaraku semuanya yang telah menyampaikan pendapat di muka umum dengan tertib, telah menjaga keamanan untuk tetap menjaga kota Jakarta yang aman, tentram, tertib, nyaman untuk seluruh warganya. Mari saudara-saudaraku, kita sampaikan aspirasi ini dengan baik. Terima kasih saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jangan lihat di belakang. Imam kita di sono. Jangan dikenal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
silakan kepada penguasa angkat tangannya satu. Kepolisian agar lebih atasanmu agar nyambung delegasi kami betul siap bersabar siap bersabar siap bertahan ini sebelum maghrib ketika saya berjumpa dengan cintanya maka waktu yang mesti dakwah saya bisa mengatakan hari Jumat sebelum maghrib ini waktu bersabar kita angkat tangan berdoa maka memang Allah akan berdoa akan mereka penguasa Allah menyusahkan rakyat Allah hancurkan dan menyusahkan rakyat Allah hancurkan menyusahkan rakyat Allah susahkan tapi kami siapkan baik kita sudah datang ke bawah saya lihat mereka bisa dijaga Amin. Kalau kakak gue mah nggak berani protes kakak. Aku adiknya. Kagak ada panas-panas. Berapa jam nggak? Hangat biasa, hangat biasa normal. Pegang, panas ya. Nggak ada sama sekali anjing. Kalau Yang baru deh. Kemarin dia. kalau Oppo masih panas, masih panas. Bye, copet siap aksi kayak gini nih. Pokoknya pakai masker aja itu. Saya mau hantem pakai masker mau hantem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, komando ada di para ulama. Jangan terlalu provokasi. Ya, karena apa? Mereka sengaja mencari celah untuk membuat gaduh masalah ini. Dari satu kata, komando ada di mana? Komando ada di mana? Kalian pun ada penyusup tangkap. Tangkap kalau penyusup, karena dia PKI. PKI dia, pembuat rusuh. Kembali teman-teman kepada para peserta. Tuntutan kita akan turunnya harga BBM. Memang keras kepala dari sini. Keras 3 jam. kepala dan kritik. 3 jam udah mati-mati. Rakyat Indonesia. Baterainya Supaya anak-anak Islam masih 45%. kalinya seperti apa? Indonesia. Organ juga pakai 2 tahun. Indonesia. Hotspot. Umat Islam. Jadi Indonesia. Ini nggak ada sinyal. Palestina bukan Indonesia. Sudah. Ingat, membantu agar ulama dari teman-teman semua bahwa BBM terjadi kepada banyak pengkhianatan kepada rakyat. Maka teman-teman bahwa sebentar lagi pemilu, jangan percaya bahasa bahasa orang cilik.
Kalau kamu udah potong, gua usah nonton, gua usah pakai motor. Power, power, power. Yang ngomong seperti itu kenapa? Rakyat itu berhak mendapatkan fasilitas dari negaranya. Aman, air, udara, semua harus untuk rakyatnya. Bukan untuk oligarki. Pajak dibesar-besarkan untuk rakyat, tapi untuk bangsa. Pejabat kepada bangsa untuk kurangi. Bagaimana menunjukkan bagaimana para tertipu dan orang kecil setiap tahun setiap 5 tahun sekali datang kepada rakyat. Ingat ini, semua kesalahan 10.000, 40.000, 100.000 ini semua dari belakang kita. Pelajaran agama dihilangkan, pelajaran sejarah dihilangkan, dan kita semua lupa apa yang terjadi bangsa ini. Ingat teman-teman, waspada. Sebentar ini bulan September, bulan pengkhianatan, yang dinamis itu ada orang-orang komunis yang mencari jati diri. Ingat kawan-kawan, pengkhianatan, bulan September, bulan pengkhianatan, baik kepada umat Islam maupun kepada militer. Waspada, waspada jangan lengah, karena mereka sedang mencari jati diri dan dia akan mendapatkan jati diri. Kalau bukan umat Islam yang penuh dengan hal ini, sebentar lagi hilang dengan negara. Mereka berbangun untuk perbaikan IKN. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, luar biasa. Orang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum para pejabat, ketuanya pejabat. Mak dulu. Tadi ketuanya pejabat dulu. Mak lagi. Makin semangat. Siap bertahan sampai selesai. Ya, mak. Dari Pak. Ya. Dari aspirasi Bunda Wasimah, Bunda Jati, kita dengarkan Bunda Jati dari aspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, semangat. Mama harus semangat. Yang saya hormati para ulama, para senior saya, Komnas dan semua hari ini tidak hadir. Saudaraku semua, saya sekali lagi hadir mewakili seluruh ulama yang ada di sini. Saya yakin mengatakan turun dari turun bersahaja. Tidak perlu lagi dan perlu darah-darah. Turun Jokowi. Rebut pemerintahan, rebut pemerintahan sama rakyat, sama kita. Kita harus merebut kembali yang sudah merdeka, yang telah dimerdeka sudah disebut oleh para pemerintah tadi, para obat. Betul? Berani kita berani pada bapak ibu bertahan. Ya, siapa yang bertahan? Siapa yang bertahan? Yang pertama, jangan lupa mamang bapak-bapak semua yang hadir di sini. Mahasiswa kita yang sedang berjuang di seluruh Indonesia, semua bangkit. Kita harus bersatu, karena itu kita semua yang ada di sini. Dan mayoritas Muslim, dan tidak malah 212. Tetap bersatu dengan mahasiswa. Kita dukung mahasiswa agar berani kembali merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang kita tahu bapak-bapak semua. Presidennya bagaimana? Jahat apa baik? Jahat apa baik? Bagaimana kita sudah bicara oleh beliau? Bagaimana secara aparat keamanan, kepolisian, langsung sampai sebesar sudah mencoreng nama Polri, tapi tidak dibubarkan. Tentu juga kalau Polri dibubarkan, kita ajarin dari Polri ya, bapak-bapak ibu. udah makan ya kakak. Ya, rakyat yang namanya tinggal. Saya bukan rakyat yang tinggal. Yang ada sekarang kita para anggota dewan, para menteri,
Dikasih sama Allah begini keadaannya kita berdiri. Pokoknya ini maksimal. Karena kita nggak bisa kita kalah. Selain kalah, wasalah. Kita kalah nggak apa-apa, asal jangan kalah. Kita kalah nggak apa-apa, jangan salah. Udah ketahan itu. Gerak. Ya, ketahan begini, bergerak. Ini gerak. Ini kan masalah. Mau nembak kita nggak nyerang. Oh, diam tidak mau mengusir. Kita kembangkan bangunan ini. Ambil alih oleh rakyat. Tidak usah takut tidak usah takut bahwa kepolisian. Karena polisi sudah tersoleh namanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah. Mudah-mudahan hari ini akan terjadi perubahan kemenangan kita. Kemenangan kita meraih kemenangan untuk perubahan pemerintahan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ada menolak pertama tidak orang ambil lanjut belum minat. Sekarang orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Haji Eka Jaya, Ketua Umum Pejabat. Nah, mudah-mudahan pejabatnya Pak didengar ini orang pejabatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap bertahan, siap nggak pulang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap menemani guru-guru kita, siap menemani para ulama kita, siap mendobrak pintu daripada istana. Benar, benar. Barusan kita dengar seorang ibu mengatakan, ini ibu-ibu nih, ibu-ibu ngomong katanya biarin BBM naik, yang penting Jokowi. Mau BBM naik ke, LPG naik ke, semuanya naik, gak apa-apa, kita redo asal Jokowi. Keroknya di situ, betul? Pak polisi, polisi, coba lihat di mobil Anda, ada tulisannya mengayomi, melindungi, melayani, betul? Kenapa cuma jadi slogan doang? Kenapa hanya menjadi slogan doang? Kapolri mempunyai moto presisi persamaan dalam hukum. Ada kasus satu orang meninggal dunia, Brigadir J. 93 Polri yang disidangkan kode etik, bahkan jenderalnya dicopot dan dipecat. Sampai sebegitunya, saudara, betul? Ini ada 6 syuhada yang meninggal dunia dengan cara disiksa, dibantai, ditembak, dibunuh sedemikian rupa. Cuma 2 yang tersangka, betul? Tapi 2 tersangka itu bisa bebas sekarang. Saya mau tanya, adil tidak? Adil tidak? Mana slogan presisi Kapolri? Betul? Betul? Polisi, pakaian kalian kami yang bayar, gaji kalian kami yang bayar.
terhadap rakyat. Jangan salahkan ketika kami memberikan kekuatan kami untuk perang kepada kalian. Siap. Siap. Laki-laki. Kita mau ngapain lagi sekarang? Mau ngapain lagi? Saya mau tanya, enak nggak hidup sekarang? BBM naik nggak? LPG naik nggak? Bensin naik nggak? Yang turun apaan? Yang turun siapa? Rakyat udah enak banget, Pak. Udah mau muntah. Betul. Ayo kuatkan ukhuwah di antara kita, siap. Kuatkan persatuan di antara kita, siap. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak mau bersatu, maka kita tidak akan pernah menang melawan mereka, betul. Maka dari itu aja, tidak boleh lagi di antara kita berkotak-kotak. Tidak boleh lagi di antara kita sendiri-sendiri. Kita harus berjamaah. Seluruhnya, mahasiswanya, SPM-nya, rakyatnya, semua bersatu, betul. Rakyat bersatu, umat bersatu, buruh bersatu, SPM bersatu, ormas-ormas bersatu, partai-partai bersatu. Bohong kalau kalian bersatu, betul. Bohong. Kalau partai bersatu bohong, betul nggak? Partai sendiri berantem, betul. Kuatkan ukhuwah sekali lagi. Kuatkan persaudaraan sekali lagi. Tinggalkan ego masing-masing. Peduli keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia, itu yang harus diutamakan, betul. Semuanya kemarin. Semuanya ada di sini. Wadai, serius. Yang merasa belajar. Instruksi, belajar. Belajar. Instruksi. Belajar. Instruksi, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Saya lihat di sini sudah ada lagi anak-anak Bang STM ya? Gabung sama kita, Bang. Gabung sama kita aja, Bang. Ngopi dong, ngopi. Kenapa? Kita berjuang bukan untuk membela rakyat, tapi untuk menjadi pejabat. Betul. Jadi sandiwara tipu-tipu yang mereka mainkan, ya, rakyat yang mau dibahan-bahan lagi. Betul. Betul. Siap nggak dibahan lagi? Siap jangan mau seperti lagi. Gitu kan itu. Untuk gabung STM tuh. STM. Kita sebagai anak STM kita siap bertahan sampai maghrib. Tapi STM jenggot. Jadi jangan dipilih lagi macam anggota dewan dan pejabat macam ini. Betul. Jadi rakyat harus bersatu. Ya, rakyat harus pintar. Ya, mana yang benar-benar membela rakyat, mana yang bisa membuat susah rakyat, mana yang melupakan rakyat. Ya, jadi betul-betul kita ini harus sadar, jangan berulang-ulang lagi terjadi seperti ini.
Jadi kita ini sedang yang STM. Gak apa-apa BBM naik tapi Jokowi Abdul Qadir dari Bogor, dari Adisan, Abdul Qadir dari Bogor, angkat tangan Bogor, satu. Kita, sini bareng sama Pejo. Allahu Akbar. Ada. Wading tidak wading 5.000 anak wading 5.000. Ada orang yang mengatakan bahwasanya Kali-kali santai saja salah. seperti ini. Toh sudah ada jaminan dari Allah. Innal batil kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur lenyap. Lupa dia. Bahwasanya ada ayat sebelumnya, ayat sebelumnya. Waktu ja'al haq wa zahaqal batil. Harus ada di situ. Telah datang kebenaran, telah datang yang hak. Sehingga harus disuarakan, kebenaran harus disuarakan, kebenaran harus disampaikan. Maka penting kita sama-sama satukan hati, kuatkan niat, sama-sama kita luruskan niat kita, satukan niat kita di dalam hadiri aksi ini untuk semata-mata meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata-mata kita berada di golongan yang hak, golongan yang itu ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kesini, ayo semua anak bangsa, ayo kita bersatu, kita sama-sama mencegah semua apa yang disebabkan oleh kecurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah kepada kita semua. Dari Habib Muhammad SAW menyampaikan bahwa akhir waktu hari Jumat ada waktu ijabah, maka saatnya saat kita jaga hati kita. Kita sama-sama membaca sholawat asri. Kita ganti asri di asri. Sayyidina Muhammad Jangan terpancing. Sekarang lo yang diprovokasi semua yang Akbar, santai Pak. Komandonya ulama. Weh, komando ulama. Tarik sini. Komando ulama. Komando di mobil. Weh. Komando di ulama. Jangan terpancing, ini polisi semua. Ini polisi semua. Kita cuma sedikit, itu ulama di depan. Kalau mau perang lo sama anak klub aja nanti. Dengar zona. Ikut juga anak kobar nih, kobar banyak intel sini, tarik dulu mana? Komando, siap. Kobar, siap. Komando ulama. Lihat posisi semua. Ulama depan. Kalau pangan dari naik, tidak. Maka dari itu kami pelajar di sini sebagai generasi berbangsa ingin bergabung dengan masyarakat, dengan rakyat kita seluruh, dengan tarikat-tarikat Islam lainnya. Sebagai generasi berbangsa, kami pelajar
kami di sini turun menumpang garam mewakili hati mama yang ada di rumah, mewakili jadi supir ojol yang lain ibu. Dan saya juga kecewa. Kenapa? Karena masih detik ini dan sampai hari ini pensiun DPR masih diturunkan kepada DPR. Kerjanya cuma apa? Kerjanya cuma bercanda. Buat apa kami sekolah, Bu? Pemimpin kami juga nggak benar. Buat apa? Sengaja kami nggak pakai seragam sekolah. Kenapa? Percuma kalau kami tamat, kami juga otak yang nggak dipakai. Tambah lagi nih, PLN juga bakal dinaikkan, Bu, Pak. Sangat strict bakal dinaikkan. Nah, terus pejabat-pejabat yang strict, kita BPN, mereka nggak bayar. Ada nggak bayar? Takar. Jadi dari 2019 kami turun pertama. Sekarang ini kami juga ingin bergabung untuk aksi-aksi berikutnya. 2 pilihan jadi rakyat, Bu. Kami tamat bakal jadi mahasiswa, bakal jadi buruh, bakal jadi pekerja. Berarti kami masih punya hak bela kami. Kami di sini bukan yang ikutan gabung baru bukan. Kami punya petanda hatimu. Karena kami juga bakal jadi orang tua. Takar. Jadi saya juga kecewa. Pagar dibatasi seperti itu. Kayak gini. Kita tak nonton. Takut, iya takut, benar. Lebih parah lagi yang campur dari kita. Kita ngopi, enggak. Kita kriminal, enggak. Kita tuh negara dari kita. Kita di sini datang menyuarakan hak kita. Jadi jangan halangi kami dengan pagar-pagar yang kami buat. Sampai 3 lapis atau 4 lapis buat apa? Aneh, jangan ini. Benar. Jadi Bapak Polisi yang terhormat, kami datang dengan damai, bukan dengan berburu, Pak. Tolong kasih kami di tanah negara. Kenapa? Ini kami di tanah, kami bekerja. Buat apa? Kita di sini sampai sore, besok juga kita turun. Kita juga kita bakal turun, tapi di pagar juga. Apa dapat kita? Pak, kami tidak masuk, kami dengan damai. Kami tidak bersenjata. Kami juga tidak dibekali dengan apapun, Pak. Kami tidak berdoa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, jangankan juga anak saya sebagai pelajar yang berandalan atau segala macam Bapak. Kami punya otak untuk berpikir. Karena kami juga punya hak. Kami pakai darahnya. Kami juga bakal jadi orang tua. Allah Akbar. Hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup buruh, hidup pemahaman, hidup semua rakyat Indonesia. Takbir, takbir. Terus lanjutkan saudara. Kami di sini bertahan sampai kami kasih masuk. Tapi jangan paksa kami itu bubar karena aspirasi kami belum tersampaikan. Kami di sini punya hak. Kami tidak pajak. Kami tidak peraturan main wakil negara. Tapi negara apa yang kita dapat? Negara apa? Ada yang kerjanya bertambah budget minum. Kita yang buruh, yang ojol, yang sendiri peringatan, gajinya bercanda. Saya juga gimana ya? BBM naik dan di saat BBM itu naik, mereka belum tahu apaan coba? Terus yang menolak BBM dimatikan mic-nya. Buat apa? Takut. Buat apa yang pemerintah mengatakan gitu? Benar tak? Mereka
yang buat ini bu. Saya ini tenang. Mama yang melawan hari ini mengorbankan hatinya, mengorbankan anak-anak ini semua. Kenapa? Dia kecewa dengan peraturan yang ada. Dan juga dikurangi, dan juga dikurangi. Ya, perlu bu agar kekayaan alam, cuma pemerintah yang celaka dan tidak pandai memanfaatkan tersebut. Benar. Setiap pergerakan Islam mau dibuat pasti dihalang-halang, terus dibilang provokasi, terorisme atau segala macam. Kenapa takut? Sementara partai politik berkampanye dibebasi. Covid pula. Coba dicek Covid mereka menggunakan berkampanye. Kita yang berselawatan nggak boleh ke sana. Masih ingat nggak? Banyak pak yang belum kami sampaikan, ini masih beberapa. Karena apa? Takutnya kritik kami terlalu pedas. Kan gitu. Takutnya kritik kami terlalu pedas. Berapa langsung? Lanjut. Berapa langsung? Bentar, bentar. Saya mau lihat drone. Mana saya dipantau ya kan? Kan gitu. Saya nggak takut pak, cuman saya kayak takut. Emang kita biasa. Emang kita bawa apa? Bukan enggak. Kalau kita jebolin nanti kita akan teroris pak. Pakai kita bertahan, enggak. Kami datang dengan damai, dengan hati yang mulia. Iya benar. Takutnya beberapa hari ke depannya malah dipasang. Gimana? Acara kita dipantau, acara kita di Istana Negara malah dipantau juga. Kita buat pergerakan, pastikan terorisme, FPI mulai bangkit, FPI bangkit untuk FPI bangkit melindungi agama. Mulai kerangka yang ada, itu diciptakan bentukan apa? Mereka melindungi kita belakang, kita melindungi agama. Mereka belajar dari apa dari Rasul. Malah sekarang jam merasa gitu, aku punya jabatan. Jadi jabatan yang sekarang kita. Nah, sekarang mereka di Israel datang. Gak bisa nanti nggak bisa. Lalu buat mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang kita di sini berkumpul. Kita buat banyak ormas-ormas yang kita undang kantor. Hidup bersama. Hidup mama. Tapi tadi ada sedikit. Hidup rakyat, hidup semua laskar. Hidup laskar terbentuk dari hati. Mereka mati karena mulia. Mati sain. Dan sampai sekarang mana kilometer 50 yang mau dituntut? Gimana bu? Memang umur saya masih muda. Cuma insya Allah wawasan ini saya dapat untuk menambah. Suatu saat kalau saya ada apa-apa saya bisa melawan. Hidup SDM, hidup pelajar, hidup mahasiswa, hidup Pangda, siap bertahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangin nih. Gimana ya? Ini saja sih, takutnya terlalu pedas, jadi takut ada apa-apa kan gitu kan. Enggak, balik jauh, balik jauh. Jauh. ya, ya. Polisi nih yang polisi. 12 tahun belajar. Polisi. Masa kami 12 tahun gak punya hak? Pengen lah. Hah? Kita bu, kita semua di sini hanya kekurangan orang yang jujur dan orang yang cerdas. Tapi terlalu banyak orang yang serakah dan orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak pandai memanfaatkan kekayaan alam. Kita punya tambangkan, kita punya lainnya banyak. Tapi kita ini buat apa? Kenal gue ya? Malah yang dia kan rakyat tuh, terus dia berpertambangan di situ, terus dia dilarang gitu, dianggap ilegal. Lah, dia kan rakyat. Berapaan, Mbak? Taruh apa namanya sahamnya di sini kita. Bener nggak bisa ngangkat orang bukan. Dia maunya ke Kalau kita di sini juga nggak dapat nggak dapat sampai ke negara. Siap nggak kalau kita buat turunan di Rusia? Siap nggak? Saya ya, insya Allah kalau mengizinkan umur masih panjang. Hanya kita menyampaikan beberapa tentang
Alhamdulillah. Semoga aksi berikutnya kita bisa kuat dalam menyampaikan keluhan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, air minum. Kalau anak kami demo ini dia, karena apa? Apa? Dia melindungi dan mengorbankan 1000 jiwa mati syahid dan luka. Harus didukung, lawan. Walaupun kalian bisa maju malu. Walaupun ini dijual keseluruhan. STM ini didatangkan untuk bersatu dengan rakyat. Benar nggak? Bersatu dengan mama. Bahkan yang saya nggak punya keluarga ini saya merasa kekeluargaan. Bahkan yang jadi yang perlu dalam berarti alhamdulillah dilindungi, diberikan. Alhamdulillah. Siap ngawal SPM. Siap kawan. Siap. Siapa SPM. Yang lambungnya romantis ganteng orangnya. Mungkin itu aja kita sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mama. Ini perempuan yang melawan. Mudah SPM. Hebat SPM. Tapi kalau ada perjuangan SPM turun semua. Mahasiswa turun semua. Bersama rakyat. Takbir. 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 Masih semangat. Masih semangat. Sampai besar. Siap tidak. Siap tidak. Besar. Takbir. Saudara, sebelum Habib Satya terus menyampaikan, saya ingin membuka bahwasannya sampai detik ini delegasi kita belum mendapatkan izin masuk ke dalam, saudara. Presiden nama ketemu. Di Presiden gendeng apa bukan? Presiden gendeng apa bukan? Gendeng apa bukan? Dong. Masalahnya mau ketemu gak dikasih ya. Betul. Yang kita dengarkan Habib Satya kepada kelas-kelas tentang Bali Bali Bali. Siap bertahan, masih siap bertahan. Siap bertahan. Sampai kapan bertahannya, Bu? Sampai dibuka. Betul. Bertahan sampai dibuka, betul. Oh, ini memang aneh bin ajaib. Delegasi datang nggak diterima. Saya jadi berpikir isinya istana ini apa? Yang ada di dalam ini siapa? Betul. Mana itu presiden mana? Masya Allah gedung yang mewah kosong. Betul. Betul. Tapi insya Allah kita tidak akan pernah putus asa kepada Allah. Betul. Kita akan tetap bertahan di tempat ini. Betul. Jangan bergerak 1 senti pun. Kita tetap bertahan di tempat ini sampai tempat ini dibuka, saudara. Betul. Siap bertahan. Siap bertahan. Siap komando ulama. Oh, Pak, nggak usah khawatir. Kita masih punya senjata yang ampuh, ibadah Allah. Kita masih punya senjata yang ampuh. Ya, mereka punya senjata. Kami juga punya senjata, saudara. Betul. Senjata kami doa kepada Allah. Betul. Senjata kami doa kepada Allah. Oh, tadi sudah disinggung sama Al-Habib Muhammad bahwa hari ini, jam ini adalah waktu yang istijabah. Makanya saya mau ajak kepada semua jemaah, yuk kita jebol istana ini. Kita buka istana ini dengan apa, Habib? Dengan doa. Siap berdoa, siap. Siap berdoa, siap. Pak, hati-hati. Ini doa orang yang mazlum. Doa orang yang teraniaya pasti akan dikabulkan sama Allah. Doa yang teraniaya pasti akan didengar oleh Allah. Ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 dosa ibadah Allah. Ada 2 dosa yu'ajjiluhuma fid dunya, di mana 2 dosa tersebut akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat, ibadah Allah. Artinya di dunia bakal disiksa oleh Allah, di dunia bakal diazab oleh Allah. Salah satunya adalah al-baghyu, al-zalim, orang yang berlaku zalim. Dia tidak akan mati kecuali dia akan disiksa di muka bumi, ibadah Allah. Betul? Betul?
siapapun orang yang berlaku kezaliman maupun siapapun orangnya, baik itu pemimpin, siapapun orangnya, apabila dia melakukan kezaliman, dia tidak akan mati saudara, kecuali dia akan disiksa di dunia. Betul? Betul? Angkat kita punya tangan ibadullah di hari yang mustajabah, di jam yang mustajabah. Ya Allah, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Kami merasa teraniaya ya Allah, kami terzalimi ya Allah. Tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah, tunjukkan keagungan-Mu ya Allah. Hancurkan mereka-mereka yang zalim ya Allah, hancurkan mereka-mereka yang menzalimi rakyat ya Allah. Harap kami tidak punya senjata ya Allah, tapi kami punya kekuatan ya Allah. Kami punya Allah, kami punya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Rabb. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Rabb. Saatnya kita akan menerima kebaikan dari Allah. Ya usah kita berkecil hati, tidak usah kita berkecil hati. Fa inna ma'al usri, insya Allah kalau hari ini mereka tidak buka, kita tidak akan pernah berhenti untuk hadir di tempat ini sudah. Betul? Kita akan terus setiap minggu kita akan datang ke tempat ini. Sampai kapan Habib? Sampai Jokowi sadar saudara. Betul? Betul? Kalau tidak sadar, biar Jokowi betul? Betul? Benar. Bapak, ini lihat rakyat Bapak ini semua yang hadir di tempat ini. Jangan sia-siakan mereka. Mereka datang dengan hati nurani. Terima mereka dengan hati nurani Bapak. Mereka lah rakyat-rakyat Bapak. Dari mulai siang mereka berada di tempat ini. Mereka banyak yang lapar, mereka banyak yang haus, mereka yang capek Bapak. Jangan zalimi mereka ibadallah. Betul? Jangan zalimi mereka. Hati-hati dengan doa mereka ibadallah. Makanya kalau mereka berdoa, Allah akan kabulkan. Kita sudah berapa cara yang baik sudah kita jalankan. Betul? Kita datang di tempat ini kami. Betul? Kita utus delegasi saudara, tapi delegasinya ditolak juga saudara. Alasannya macam-macam. Mungkin karena istananya lagi kosong saudara. Kalau kosong buat aja stadion bola aja saudara. Betul? Kalau memang istana tidak ada manusianya, buat main bola saja saudara. Betul? Kalian adalah wakil rakyat saudara. Dengar ini suara rakyat, dengar ini suara rakyat. Mereka datang dari tempat yang jauh untuk menyuarakan daripada hati nurani. Betul? Betul? Sekali lagi angkat kita punya tangan ya Allah. Angkat kita punya tangan. Ya Arhamar Rahimin. Angkat suaranya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Saya minta kepada semua jamaah untuk tidak bergerak walau sesenti pun. Tidak bergerak. Siap untuk berhenti, siap untuk di sini. Siap untuk tidak bergerak. Siap kita dapat komando dari ulama. Jangan ada yang bergerak. Terus kita tunggu perintah-perintah selanjutnya. Siap untuk komando dengan ulama. Betul? Ada Nabi. Kepada segenap peserta aksi yang bawa handphone, agar mulai sekarang kabarkan kepada keluarga yang di rumah bahwa antum semua masih bertahan di sini sampai ulama kita mempersilahkan untuk pulang, biar mereka tidak khawatir. Sekali lagi informasikan kepada seluruh keluarga antum bahwa antum masih bertahan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di tempat yang sama-sama kita dekati. Orang kalau kita ditantang bagaimana? Siap? Kita masih biasa, siap?
80. Karena membela kebenaran daripada Berapa jam itu? Ya 4 jam. Nggak habis-habis Pak. Kena 4 jam. 30. Memangnya betul. Bukan banyak sih. Nggak mau betul. Boleh lah. Kalau Babe udah lupa. Tolong kita ingat, waktu Presiden SBY menjadi Presiden, SBY menaikkan harga BBM, ada yang menangis di anggota Dewan sana. Dia menangis mengeluarkan air mata karena dia kasihan kepada Presiden. Sekarang kemana dia? Kita tanya kemana dia yang mengatasnamakan partai Presiden, partai pembohong. Mereka melakukan taburan di gedung DPR di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Kita baru selesai menghadapi COVID-19. Ekonomi kita belum stabil. Tiba-tiba presiden kita menaikkan harga BBM. Presiden apa itu namanya?